Baiklah, baiklah. Tetua Jin sangat enggan, tetapi pihak lain adalah klon dari Yang Mulia Dewa Surgawi. Dia tidak bisa menolak bantuan ini. Jika tidak, jika pihak lain, dalam kemarahan, langsung melemparkan tubuh aslinya ke klon tersebut, bukan hanya dia tidak akan mampu menghentikannya, tetapi dia sendiri juga akan berada dalam bahaya kematian. Terlebih lagi, bahkan klon eksternal Patriark Xuantian hanya mendengus dingin dan tidak bergerak untuk menghentikan lelaki tua pemabuk itu. Jelas bahwa Patriark Xuantian juga sedikit takut padanya. Ketika Peri Es, Huan Ling dan San Feng melihat limuran dibawa pergi, mereka semua mengikutinya. Pria tua pemabuk itu berkata, karena kau teman Li Xianyu, bagaimana kalau kita minum bersama? Awan yang berubah dari anggur mengangkat para dewa, terbang semakin tinggi, dan segera menghilang dari pandangan mereka. Duanmu Ziyu dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan ini, tetapi wajah mereka dipenuhi rasa iri. Memamerkan keahlian di konferensi 10.000 dewa, membuat gebrakan, lalu diakui dan dibimbing oleh seorang guru, dan selanjutnya, semakin dekat dengan Dao Agung, inilah impian para dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dewa yang berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa memiliki pemikiran yang sama. Melihat limuran yang sebelumnya tidak dikenal menerima kesempatan seperti itu, mereka tentu saja merasa sedikit iri. Tetua Abadi Emas yang memimpin kompetisi terbatuk ringan dan mengumumkan, tim Wuming telah memenangkan 3 ronde berturut-turut. Meskipun kalah di ronde keempat, mereka tetap menang dan lolos ke ronde berikutnya. Selanjutnya adalah pertandingan ke-89, antara tim Feng Yu dan tim Qiang. Konferensi 10.000 dewa berlanjut, tetapi banyak kultivator masih mendiskusikan insiden yang baru saja terjadi. Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya terangkat tinggi oleh kabut berbau alkohol. Setelah terbang tinggi, mereka terbang menembus kehampaan hingga keluar dari alam abadi Hongmeng. Kabut berbau alkohol itu terbang semakin cepat menembus kehampaan yang tak berujung. Setelah beberapa jam terbang, seberkas cahaya pelangi tiba-tiba turun dari kehampaan tanpa peringatan, menyelimuti keempat makhluk abadi dan seluruh kabut berbau alkohol. Keempat makhluk abadi itu tersapu oleh cahaya kemerahan dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tak seorang pun tahu berapa lama mereka telah menjelajahi kehampaan itu. Rasanya seperti beberapa jam, tetapi juga seperti sekejap mata. Ketika mata mereka kembali berbinar, mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di alam abadi yang asing. Hutan ini sangat luas dan lebat, dikelilingi oleh berbagai macam bunga dan buah-buahan eksotis. Banyak juga monkey-monkey pintar yang berkeliaran di hutan sekitar, memetik buah-buahan liar. Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya semuanya berpengetahuan luas, tetapi mereka tidak dapat menyebutkan sebagian besar bunga dan buah di sekitar mereka. Kloning lelaki tua pemabuk itu telah menghilang, dan sebagai gantinya, seekor kera putih berekor 3 muncul di hadapan para dewa. Aura halus kera itu melonjak, menjelma menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Pakaiannya pangkemping, rambutnya acak-acakan, tetapi ada beberapa labu anggur yang tergantung di pinggangnya. Tak lain adalah si pemabuk. Limuran menyadari bahwa aura lelaki tua itu sama sekali tak terdeteksi, seolah-olah ia tidak ada sama sekali, atau mungkin ia telah menyatu sepenuhnya dengan energi surgawi dan duniawi di sekitarnya. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia akan mengira tempat itu kosong, bahwa lelaki tua itu tidak ada sama sekali. Apakah ini benda langitnya? Limuran diam-diam terkejut dan buru-buru memberi hormat. Junior memberi salam pada senior. Setelah keempat dewa limuran memberi hormat, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan membantu keempat dewa itu berdiri, sambil tertawa dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Limuran berkata, saat senior bertempur di ruang uji tadi, dia berbisik kepadaku, mengatakan bahwa beberapa teman lama ingin bertemu denganku. Aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Li Xianyu. Mereka akan segera tiba. Ini negeri dongeng kera kuno. Selain lelaki tua ini dan keturunan keranya, tidak ada orang luar. Tempat ini sangat aman. Li Xianyu bisa berbicara dengan mereka tanpa khawatir. Terima kasih atas pengaturannya, senior. Limuran membungkuk dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana alamat saya, senior? Sebelum lelaki tua itu sempat menjawab, tiba-tiba seberkas cahaya pedang jatuh dari langit dan mendarat di batang pohon besar, tetapi tidak melukai pohon itu. Sebaliknya, cahaya itu berubah menjadi sosok manusia, juga seorang abadi berambut putih dan berpenampilan bak peri. Senior pedang abadi Xiao Yao. Limuran segera memberi hormat dengan hormat. Ia juga tidak bisa merasakan napas pedang abadi. Kemungkinan besar, pedang abadi ada di sini secara langsung sebagai dewa surgawi. Dewa pedang Xiao Yao mengangguk pelan kepada Peri Es dan Huan Ling terima kasih atas kerja keras kalian, rekan-rekan abadi. Peri Es sudah memberi tahuku bahwa klonku dikendalikan oleh seorang pembudidaya serangga. Sayangnya,
Aku tak pernah menyangka kecerobohan klonku hampir menyebabkan bencana seperti ini. Begitu aku mengetahui identitas pembudidaya serangga itu, aku akan mencabik-cabiknya. Peri es memperkenalkan San Feng kepada peri pedang yang bebas dan muda ini teman kita. Dia bertubuh peripil dan telah berbagi hidup dan mati dengan Li Xianyu. Dia bisa dipercaya. Peri Bing kemudian berbicara kepada San Feng yang kebingungan, Peri Feng, kau selalu ingin tahu hubungan antara kami dan rekan Daois Li. Hari ini, aku bisa memberitahumu. Sebenarnya, kami semua adalah avatar Dewa Surgawi. Kedua rekan abadi ini juga Dewa Surgawi. Dewa Surgawi. San Feng begitu terkejut hingga tak kuasa menahan rasa takjubnya. Ia berkata dengan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam, junior ini tidak tahu identitas para senior. Maafkan saya karena bersikap tidak sopan. Mohon maafkan saya, rekan Daois Li, apakah Anda juga seorang Dewa Surgawi? Peri Bing berkata, rekan Daois Li bukanlah Dewa Surgawi, tetapi dia memiliki hubungan dekat dengan seorang teman lama kami. Tujuan utama kami berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa adalah untuk mengawal rekan Daois Li keluar dari alam abadi suri dan bersatu kembali dengan wujud asli kami. Kami membawa Peri Feng ke sini karena kami khawatir seseorang akan mempermalukannya selama kami pergi. Tolong jangan terlalu banyak bertanya tentang apa yang terjadi di sini, Peri Feng. Ya, San Feng merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Ia akhirnya mengerti mengapa Limuran berulang kali menolak kebaikannya. Ternyata ia dikelilingi oleh makhluk surgawi. Orang-orang seperti itu benar-benar meremehkan seorang mantan kultivator Dewa Emas. Ternyata aku memang tidak pantas untuknya. Pikir San Feng dalam hati, sudah sangat jarang dia bisa menganggapku sebagai teman dan memperlakukanku setara selama ini. Dewa Pedang Xiao Yao tersenyum tipis dan memperkenalkan lelaki tua pemabuk itu kepada Limuran dan yang lainnya ini rekan Daois Yuan. Kita telah berteman selama 10.000 tahun. Aku memanggilnya Dewa Pemabuk Senior. Limuran dan yang lainnya segera membungkuk salam, Dewa Anggur Senior. Sang Dewa Anggur melambaikan tangannya dan tersenyum panggil saja aku pemabuk. Memanggilku senior membuatku terdengar terlalu tua. Xiao Yao Sword Immortal berkata dengan serius, memang, aku harus memanggilmu senior. Sang Dewa Anggur bukanlah dewa biasa. Wujud aslinya adalah seekor kera abadi yang lahir di awal waktu, ketika alam semesta masih kacau. Rentang hidup Sang Dewa Anggur bahkan mungkin lebih panjang daripada beberapa alam abadi lainnya. Saat itu, alam semesta dipenuhi dengan banyak bunga dan buah-buahan eksotis. Sebelum kera abadi mencapai pencerahan, ia suka memetik buah-buahan ini dan menyeduhnya menjadi anggur berkualitas. Kemudian, ia secara bertahap memahami dao langit dan bumi, dan akhirnya menjadi dewa anggur seperti sekarang ini. Sang Dewa Anggur tersenyum tipis dan berkata, memang. Aku telah meracik anggur selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, aku secara bertahap mengintegrasikan pemahamanku tentang dao ke dalam anggur. Meminum anggur yang kuracik seperti memahami daoku. Awalnya, hanya para dewa yang bisa mencicipi anggurku, dan tidak semua dewa memenuhi syarat. Aku tak pernah menyangka Li Xianyu juga bisa memahami dao anggurku. Saudara Xiao Yao dan para dewa lainnya telah mencari Li Xianyu selama bertahun-tahun, sungguh sepadan. Xiao Yao Sword Immortal menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Senior Drunken Immortal, tebakanmu salah. Awalnya kami tidak mencari Li Xianyu, tapi sekarang sepertinya kami berhasil sekali mendayung dua pulau terlampaui. Lagi pula, aku khawatir apa yang kukatakan pada Senior Drunken Immortal belum bisa terlaksana. Kita harus menunggu sebentar. Sang Dewa Anggur tidak terlalu kecewa. Ia mengangguk dan berkata, hal-hal baik butuh waktu. Aku telah bermeditasi selama ribuan tahun untuk menyeduh setoples anggur abadi yang mencakup semua prinsip langit dan bumi. Bahkan jika aku menunggu sedikit lebih lama, itu tidak akan menjadi masalah besar. Para dewa, silakan ikuti aku ke gudang anggur untuk melihat apa yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Sang abadi mabuk memimpin jalan dan membawa para abadi lainnya ke tempat yang datar dan terbuka. Kemudian, ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil senjata sihir menara kecil berukuran 7 inci. Melihat menara itu, Dewa Pedang Xiao Yao menggelengkan kepala dan mendesah, pagoda ini pasti artefak surgawi yang dipenuhi kekuatan kekacauan. Para dewa surgawi biasa, setelah mendapatkan artefak surgawi, akan menghargainya seperti nyawa mereka sendiri, menggunakannya sebagai alat pertahanan diri yang ampuh. Dewa Anggur Senior bahkan menggunakan artefak surgawi ini sebagai gudang anggur untuk menyimpan alkohol. Sang Dewa Anggur tertawa terbahak-bahak, saudara Xiao Yao, matamu tajam sekali. Ini memang sepotong kayu tongtian yang kuperoleh dari era kekacauan kuno. Jika digunakan untuk memurnikan harta karun, kualitasnya pastilah surgawi. Namun, anggur abadi ini adalah harta karunku. Menyembunyikannya di antara harta karun terbaikku bukanlah hal yang berlebihan. Lagi pula, anggurku mengandung segudang prinsip langit dan bumi.
Hanya wadah surgawi berisi kekuatan kekacauan yang dapat menyimpannya dengan utuh. Dewa Anggur berkata, letakkan menara kecil yang menjulang tinggi di tanah dengan hati-hati, lalu suntikkan aliran energi vital ke dalamnya. Menara kecil itu langsung membesar tertiup angin, berdiri tegak dan menjulang tinggi ke langit, setinggi 10.000 kaki. Berapa lantai pagoda Tongtian ini? Limuran mendongak dan tidak bisa melihat ujung pagoda. Sang Dewa Anggur tersenyum dan berkata, menara ini bisa diperluas tanpa batas. Saya telah menyeduh lebih dari 19.600 guci anggur berkualitas. Setiap guci berbeda dan membutuhkan lingkungan penyimpanan yang berbeda. Oleh karena itu, lingkungan di setiap lantai juga berbeda, dan setiap lantai hanya berisi satu guci anggur abadi. Oleh karena itu, menara ini saat ini memiliki lebih dari 19.600 lantai. Sang Dewa Anggur secara pribadi menempelkan cap telapak tangannya di pagoda. Di suatu tempat di lantai pertama pagoda, cahaya warna-warni berkelebat, dan gerbang abadi terbuka. Silakan, sang abadi mabuk melangkah masuk ke menara terlebih dahulu, diikuti oleh Limuran dan yang lainnya. Begitu berada di dalam pagoda Tongtian, para dewa menyadari betapa luasnya pagoda itu, dengan pegunungan yang hijau, air yang jernih, langit dan bumi yang luas, segala sesuatu di dalamnya, seolah-olah merupakan dunia yang berdiri sendiri. Dan dunia kecil ini hanyalah tingkat pertama pagoda Tongtian. Peri anggur memimpin peri-peri lainnya ke sebuah kolam, merentangkan telapak tangannya, dan meraih ke udara. Seberkas cahaya peri terbang keluar dari kolam, dan itu adalah sebuah guci anggur setinggi setengah manusia. Peri anggur mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Seketika, sebuah lubang setebal ibu jari muncul tanpa suara di toples anggur. Aliran anggur peri yang jernih bagaikan mata air mengalir keluar, dan aroma anggur langsung memenuhi langit. Limuran mengerutkan kening. Mencium aroma alkohol saja sudah membuatnya pusing. Ia segera berlatih metode transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian agar tetap terjaga. Sang Dewa Anggur tersenyum dan berkata, ini adalah kendi anggur abadi pertama yang kubuat setelah aku memahami seluk-beluk anggur. Anggur ini terlalu tua dan terlalu kuat. Aku khawatir orang biasa takkan sanggup meminumnya. Begitu dia selesai berbicara, San Feng jatuh ke tanah dalam keadaan mabuk dan pingsan. Ini benar-benar bukan anggur peri biasa. Li Muran terkejut. San Feng belum mencicipi anggurnya, tetapi hanya mencium aromanya sebentar dan langsung mabuk. Jelas sekali anggur ini terlalu kuat. Haha, sepertinya peri kecil ini tak punya kesempatan mencicipi anggur abadiku. Sang Dewa Anggur tertawa lagi, lalu menatap Limuran dan yang lainnya dengan penuh arti dan bertanya, apakah kalian, sahabat abadi, ingin mencicipi anggur abadiku? Peri Es dan Huan Ling Er menggelengkan kepala. Peri Es berkata, ramuan abadi senior begitu kuat sehingga bisa memabukkan seorang abadi sejati hanya dengan aromanya. Sungguh luar biasa. Kita hanyalah klon, dan aku khawatir kita tidak punya toleransi alkohol yang cukup untuk menahan kemampuan minum senior. Kita harus menyerah. Sahabat Li, kau tidak berani mencicipinya, kan? Tanya Dewa Anggur. Kalau begitu, aku akan sangat kecewa. Limuran tersenyum tipis karena senior begitu baik memperlakukanku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Setelah berkata demikian, Limuran meraih udara, dan kekuatan tak kasat mata mengumpulkan anggur peri menjadi bola seukuran kepalan tangan, lalu berubah menjadi garis tipis dan perlahan mengalir ke mulut Limuran. Begitu menyesap anggurnya, seluruh tubuh Limuran bergetar hebat, seolah tersambar petir. Faktanya, tubuh Limuran sangat tahan terhadap guntur emas. Bahkan jika guntur emas yang kuat menyambarnya, ia tidak akan bereaksi sekeras itu. Dengan kata lain, anggur yang kuat ini lebih kuat daripada guntur emas. Pikiran Limuran juga terasa pusing. Saat masih mabuk, ia segera mempraktikkan teknik rahasia tanpa nama untuk melarutkan alkohol di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, ia segera tersadar. Anggur yang luar biasa. Puji Limuran, anggur ini penuh semangat dan vitalitas. Sekali teguk akan memberimu kekuatan 9 naga. Sang Dewa Anggur mengangguk dan memuji, Li Xianyu memang jenius. Aku tak pernah menyangka seseorang dengan tingkat kultivasi seorang dewa sejati bisa mencicipi setoples anggur abadiku ini dan bahkan menjelaskan filosofi pembuatan anggur di dalamnya. Namun, ini adalah anggur abadi yang kubuat saat pertama kali memahami Dao Anggur. Saat itu, aku hanya tahu cara meningkatkan khasiat anggur. Dao anggur yang terkandung di dalamnya hanyalah teknik paling dasar untuk meningkatkan kekuatan magis, jadi tidak layak disebut. Biarkan aku mengajakmu mencicipi anggur abadi yang lebih nikmat. Sambil berbicara, peri anggur menutup kembali toples anggur dan menaruhnya kembali ke dalam kolam air. Biarkan peri Feng tinggal di sini. Kata peri Bing. Kita bahas hal-hal penting nanti. Dia tidak perlu tahu terlalu banyak. Limuran mengangguk pelan dan membiarkan San Feng terus berbaring mabuk di tepi kolam. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini, dan San Feng tidak akan bangun untuk sementara waktu.
Peri anggur memimpin peri-peri lainnya ke lantai 3000 pagoda Tongtian. Di sanalah gunung berapi yang diselimuti api, dan anggur peri tersembunyi di bawah lahar panas di bawah gunung berapi tersebut. Sang Dewa Anggur berkata, ini adalah ramuan abadi yang berunsur api. Ini juga percobaan pertamaku sejak aku mulai dengan sengaja menggabungkan berbagai prinsip langit dan bumi ke dalam anggurku. Mulai sekarang, aku akan mengutamakan kehalusan, alih-alih kuantitas, saat menyeduh anggur, dan berusaha mencapai sifat yang paling murni dan paling dekat dengan asal-usul langit dan bumi. Untuk menyeduh anggur ini, aku menyembunyikan identitas asliku dan menjadi murid seorang dewa surgawi yang ahli dalam sihir berunsur api, mendalami prinsip-prinsip langit dan bumi yang berunsur api yang telah dipahami oleh sang dewa. Peri es menghela napas, sayang sekali rekan yang Xian Muxian tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti bisa menilai seberapa mendalam jalur api yang terkandung dalam anggur ini. Wu Ming pernah berkata bahwa jika hanya soal jalur api surgawi, pencapaian rekan Muxian bahkan lebih besar daripada dirinya. Sang Dewa Anggur hendak mengundang Limuran untuk mencicipi kendi anggur abadi ini, tetapi tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, dua sahabat abadi lainnya telah datang mengunjungi kita. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kemudian, para peri terbang keluar dari pagoda Tongtian dan melihat dua berkas cahaya peri turun dari langit, berubah menjadi seorang pemuda tampan dan seorang peri anggun. Peri es, peri buku Tuan Muda Suan Yuan. Hati Limuran tergerak, dan sekilas ia mengenali kedua peri itu. Junior memberi hormat kepada senior peri es dan senior Suan Yuan. Limuran segera melangkah maju untuk memberi hormat. Peri es menatap Limuran dan tiba-tiba mendesah pelan, itu benar-benar kau. Lalu ia berkata perlahan, tidak perlu sungkan-sungkan. Sang Dewa Buku, Suan Yuan Ruonan, berkata kepada Limuran, terima kasih atas perjalanan berat dari alam bawah ke sini, Saudara Taois Li. Saya ingin tahu bagaimana kabar Saudara Wu Ming. Limuran mengangguk, senior Wu Ming akan berubah menjadi tubuh roh nanti dan bertemu dengan senior lainnya. Sang pedang abadi kemudian memperkenalkan sang Dewa Anggur kepada para dewa lainnya, lalu memperkenalkan Peri Es dan dua lainnya. Peri Es berkata, terima kasih, Dewa Anggur senior, atas bantuan rahasiamu. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa bertemu dengan lancar. Sang Dewa Anggur tertawa terbahak-bahak dan berkata, masih ada beberapa teman abadi yang belum datang. Bagaimana kalau kalian semua mencicipi ramuan abadiku dulu? Kekuatan es dari peri es ini murni dan dingin, tanpa sedikit pun kotoran. Aku telah memurnikan lusinan ramuan abadi yang memiliki atribut es. Aku ingin kalian mencicipi dan mengomentarinya, lalu melihat apakah ada kekurangan dalam ramuan abadiku. Kepadewa lebih buruk daripada rasa hormat. Peri es setuju, lalu menginstruksikan klonnya, aku sudah tahu semua yang terjadi. Kau dan klon Ling Er akan menemani Peri Phoenix. Mari kita bahas langkah selanjutnya dan buat keputusan. Baik, klon Peri Es dan Huan Ling Er membungkuk dan pergi, memasuki lantai pertama pagoda Tongtian. Peri Anggur segera membawa para peri ke suatu tempat di lantai 1000 pagoda Tongtian dengan penuh minat. Di tengah salju dan es, ia memahat sebuah gunung es raksasa dan mengeluarkan sebotol anggur peri es dari dalamnya. Semua peri menyesap anggur peri es. Peri es sedikit terkejut melihat Limuran berani minum anggur itu dan selamat. Ini memang minuman abadi es yang luar biasa. Satu teguk saja sudah cukup untuk merasakan aura dingin yang luar biasa di dalamnya. Jika seorang abadi sejati biasa menyesapnya, mereka mungkin akan membeku selama 10.000 tahun. Peri es mengangguk. Namun, anggur ini sedikit berbau amis. Seni menyeduh es menuntut kemurnian tertinggi. Sedikit saja kotoran dapat mengurangi kualitasnya secara signifikan. Sang peri anggur mengangguk berulang kali, seperti yang diharapkan dari peri es, ya. Saat aku menyeduh anggur ini, aku merendamnya dalam tulang binatang purba berelemen es yang baru saja disembelih, sehingga meningkatkan kekuatan esnya secara signifikan. Namun, aku tidak menyangka akan ada sedikit bau amis. Ini jelas bukan anggur kelas atas. Peri, tolong ikuti aku ke lantai 1047. Ada juga sebotol ramuan abadi es di sana, tetapi bahan-bahan pembuatnya sangat berbeda dari yang ini. Setelah para peri mencicipi beberapa kendi anggur peri es, Peri Huan dan Peri Qin Mengki juga datang ke negeri peri ini bersama-sama. Ketika Peri Huan melihat Limuran, ia langsung berkata kepada Peri Mengki, Saudari Mengki, kau bisa berkomunikasi dengan Saudara Wu Ming melalui telepati. Katakan padaku apa yang sedang dia lakukan. Peri Mengki tersenyum tipis dan berkata, Tuanku berkata bahwa dia akan segera memperlihatkan tubuh rohnya, jadi tidak perlu khawatir. Setelah bertemu kedua dewa abadi itu, Sang Dewa Anggur dengan gembira berkata, di antara anggur abadi yang kubuat, ada juga banyak anggur berkualitas yang mengandung keajaiban atau alunan sitar. Teman-teman abadiku adalah para penikmat. Silakan cicipi sedikit untukku. Tepat ketika para dewa hendak pergi dan mencicipi anggur, mereka tiba-tiba mendengar suara yang menggema bagai lonceng di udara bagus.
Para dermawanku sangat gembira. Sepertinya aku tak punya pilihan selain melanggar sumpah pantang alkoholku hari ini. Master Situ dari Buddha Emas Abadi juga ada di sini. Hati Limuran tergerak, dan ia tertawa diam-diam. Meskipun Master Situ ini adalah seorang biksu tingkat tinggi, ia selalu berbicara tentang melanggar sila tidak membasmi dan tidak marah. Sekarang ia berteriak-teriak untuk melanggar sila tidak minum alkohol, yang agak tidak biasa. Sang Dewa Anggur tertawa terbahak-bahak, larangan Buddha terhadap konsumsi alkohol telah dihapuskan sepenuhnya. Saya telah menyeduh lebih dari 100 guci anggur abadi yang berbeda, yang diresapi kekuatan Buddha. Ini membuktikan bahwa jalan anggur dan jalan Buddha sama sekali tidak bertentangan. Master Situ muncul di hadapan para dewa dengan cahaya keemasan, dan bertukar salam dengan Limuran dan yang lainnya. Aku sudah lama mendengar nama agung Sang Pendonor Abadi Anggur. Hari ini akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Sungguh menyenangkan, kata Master Situ sambil tersenyum. Ia mengangguk kecil kepada Xiao Yao Sword Immortal dan yang lainnya, lalu mendesah, sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Semoga kalian semua baik-baik saja, rekan-rekan abadi. Hari ini, akhirnya kita bisa berkumpul lagi. Benar, perintah tanpa nama telah dikeluarkan, dan semua makhluk abadi telah kembali ke posisi masing-masing. Teman-teman abadi, lama tak berjumpa. Tawa panjang terdengar dari langit, diikuti cahaya hijau dan sambaran petir yang jatuh hampir bersamaan, berubah menjadi seorang pendeta Tao tua berjubah Tao Pang Camping sambil memegang pengocok, dan seorang pria parubaya bersayap emas di punggungnya. Keduanya adalah Taois Huang Lao dan Taois Lei Xian Yunpeng. Peribing memperkenalkan mereka kepada Limuran, yang langsung memberi hormat dengan penuh hormat. Tuan Huang, akhirnya kau di sini. Desah Dewa Pedang Xiao Yao. Selama puluhan ribu tahun, aku tak pernah melihat jejakmu. Kupikir kau telah pergi selamanya, tak dapat menerima ordo tanpa nama. Saudara Yunpeng, bagaimana lukamu? Setelah bertahun-tahun, kau masih belum pulih dari kultivasimu yang abadi. Yunpeng tertawa getir dan berkata, cedera saya terlalu parah saat itu. Jika bukan karena misi saya yang belum selesai, saya pasti sudah berhenti berkultivasi dan kembali ke siklus reinkarnasi sejak lama. Selama bertahun-tahun, saya dirawat dengan baik oleh Huang Daoyou, dan saya telah mencoba berbagai macam ramuan atau obat, tetapi fondasi tubuh abadi saya telah rusak. Bagaimanapun, saya hanya bisa pulih ke tingkat Dewa Emas. Saya khawatir mencapai Dewa Surgawi masih jauh dari harapan. Siapa yang menyakiti saudara Yunpeng begitu parah? Xiao Yao Sword Immortal mengangkat alisnya. Kepala Istana Penciptaan, Kepala 7 Leluhur Penciptaan, Leluhur Hongtian. Kata Yunpeng dengan getir, dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, Hongtian keliru mengira aku juga memiliki 10 artefak ilahi dan mengejarku tanpa henti. Dia sangat kuat dan bisa saja membasmiku, tetapi entah mengapa, dia mengampuni nyawaku. Mungkin dia ingin aku tetap dalam kondisi setengah hidup ini dan menderita 10.000 tahun lagi dalam keadaan mabuk. Jadi itu dia, Xiao Yao Sword Immortal mengangguk pelan. Jika Hongtian sekuat yang dikabarkan, dia memang mampu melakukannya. Setelah kita membahas hal-hal penting, kita akan mencari keadilan untuk saudara Yunpeng. Yunpeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lakukan itu. Istana keberuntungan adalah kekuatan yang sangat besar, dan 7 leluhur keberuntungan tidak kalah kuat dari kalian, sesama makhluk abadi. Lagi pula, mereka memiliki banyak makhluk abadi sekutu untuk membantu mereka. Jika identitas kita terbongkar, situasinya akan mengkhawatirkan. Kita tidak bisa menunda hal-hal penting demi balas dendam. Selama aku bisa melihat saudara Wuming selamat dan kembali ke dunia abadi, keinginan Yun akan terpenuhi, dan balas dendam akan terlupakan sejak lama. Dewa Anggur bertanya dengan rasa ingin tahu, teman abadi tanpa nama yang kau bicarakan adalah makhluk surgawi tak terbatas yang disebutkan oleh Taois Xiao Yao kepadaku, kan? Tolong cepat minta teman abadi tanpa nama itu untuk menunjukkan dirinya, aku ingin belajar beberapa hal darinya. Dewa Pedang Xiao Yao mengangguk dan berkata kepada Huang Laodao, kau telah tiba di waktu yang tepat. Taois Wuming sekarang berada dalam wujud roh bunga kelahiran kembali, tetapi belum mencapai kematangan penuh, sehingga sulit baginya untuk mewujudkan wujud rohnya. Taois Huang Laodao adalah dewa pohon abadi Sofora kuning, jadi mungkin dia bisa membantu Taois Wuming mewujudkan wujud rohnya. Taois Huang mengangguk oke, aku akan menunjukkan keahlianku. Sambil berbicara, ia melambaikan pengocoknya dengan lembut, dan seketika cahaya peri yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang-benang tipis dan mengalir ke tubuh Limuran. Limuran langsung merasa rileks. Ia bisa merasakan bahwa setiap helai cahaya peri yang dipancarkan pihak lain mengandung vitalitas yang sangat murni dan agung. Sebagian besar vitalitas luar biasa ini mengalir ke dantian Limuran dan dengan cepat diserap oleh bunga kelahiran kembali. Tak lama kemudian, lapisan-lapisan cahaya spiritual muncul di daun-daun bunga akhirat, dan cahaya spiritual itu berangsur-angsur berkumpul menjadi satu bentuk abadi, yaitu Zhao Wuming.
Zhao Wuming terbang keluar dari tubuh Limuran dan membungkuk kepada para dewa teman-teman dewa, lama tak berjumpa. Rekan Taois Wuming, Donor Wuming, Wuming, Saudara Wuming, Guru, Saudara Wuming. Para dewa sangat gembira dan mengelilingi Zhao Wuming. Zhao Wuming memandang para dewa di sekitarnya dan mendesah, dari 13 dewa di akhir zaman, 9 telah berkumpul. Hanya rekan Taois Jin Yu dan 4 orang lainnya yang pergi ke alam asal untuk mendukungku yang tidak dapat kembali. Para dewa pun patah hati mendengar ini. Betapa besar ambisi 13 dewa kiamat dulu. Mereka mengemban misi menyelamatkan seluruh alam semesta, melampaui langit dan bumi untuk tiba di dunia baru ini. Namun, hari ini, bukan hanya 4 dari mereka yang mengalami kemalangan, tetapi 9 lainnya hanya bisa berkumpul di sini secara rahasia, bahkan tak berani mengungkapkan identitas mereka. Master Situ mendesah, aku telah menunggu para dewa kembali ke posisi mereka selama bertahun-tahun. Aku hanya menunggu perintah dari sahabat abadi yang tak bernama. Setelah itu, kita para dewa akan berkumpul kembali dan mencapai hal-hal besar. Dewa Anggur membungkuk kepada Zhao Wuming dan berkata, ini pasti sahabat abadi Zhao yang sering disebutkan oleh saudara Xiao Yao kepadaku. Aku sudah lama mengaguminya. Kudengar sahabat abadi Zhao telah melihat sekilas Dao Agung Langit dan Bumi, dan merupakan orang yang paling dekat untuk menjadi seorang Tao abadi di antara semua makhluk abadi. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku hanya punya satu keinginan yang belum terpenuhi, menyeduh setoples anggur Dao Surgawi yang mengandung Dao Agung Langit dan Bumi. Di masa mudaku, ketika aku masih bertemperamen tinggi, aku pernah melawan musuh yang kuat dan kalah. Akibatnya, aku terpaksa bersumpah dengan sumpah beracun, untuk tidak pernah melawan Dewa Surgawi setingkat lagi, atau terlibat dalam perseteruan dunia abadi. Aku tidak bisa banyak membantu kalian dan sesama makhluk abadi, tetapi aku adalah makhluk abadi yang mampu menyimpan rahasia. Hari ini, aku telah mengumpulkan semua teman abadi, berharap dapat meminta bantuan dari sesama makhluk abadi. Jika tingkat kultivasi kalian pulih di masa depan, mohon gunakan Dao Langit dan Bumi Agung yang telah kalian pahami untuk membantuku menyeduh anggur Dao Surgawi. Oke, Zhao Wuming langsung setuju. Jika hari itu tiba, aku berharap bisa mencicipi anggur Dao Surgawi bersama senior Wine Immortal dan rekan-rekanku. Bagus sekali. Sang Dewa Anggur sangat gembira, menganggukkan kepalanya berulang kali. Ia berkata, teman-teman abadi, kita telah dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Bagaimana mungkin acara segembira ini tanpa anggur yang baik? Izinkan saya mempersembahkan beberapa kreasi terbaik saya untuk kalian semua nikmati. Zhao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, anggur abadi milik senior Wine Immortal bahkan bisa membuat makhluk surgawi mabuk. Kita masih punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kita tidak bisa mabuk-mabukan begitu saja. Saudara Wuming, apakah Anda punya instruksi penting untuk saya? Tanya Dewa Buku Xuan Yuan Ruonan. Zhao Wuming berkata dengan sungguh-sungguh, dari 13 makhluk abadi kiamat, 4 masih hilang. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam asal saat itu. Karena itu, tugas yang paling mendesak adalah membangkitkan rekan Daois Bing Feng. Rekan Daois Li telah mendapatkan kerangka naga dan hati naga sejati milik rekan Daois Bing Feng. Dengan kekuatan para makhluk abadi, membangkitkan rekan Daois Bing Feng tidak akan sulit. Mengki, apakah kamu membawa Mengki Qin? Peri Mengki mengangguk dan berkata, sesuai perintah sang guru, manusia harus tak terpisahkan dari sitar, dan sitar tak terpisahkan dari manusia. Bagus sekali. Lanjut Li Zhao Wuming, setelah membangkitkan kembali Dewa Angin Es, aku akan menggunakan mimpi Sikin untuk membantunya memulihkan ingatannya. Aku akan membuatnya mengingat apa yang terjadi di masa lalu dan menceritakan kebenaran tentang alam asal. Peri Es berkata, menara samsara mengendalikan hidup dan mati. Jika masih ada, menghidupkan kembali sesama angin es akan sangat mudah. Tapi menara samsara telah lenyap bersama Kaisar Abadi Yin Raksasa. Jika kita ingin menghidupkan kembali sesama angin es, kita tidak bisa lagi menggunakan siklus hidup dan mati. Zhao Wuming mengangguk pelan. Aku sudah memikirkannya. Aku berencana menggunakan formasi 5 Dewa Langit Mutlak untuk menghidupkan kembali rekan Daois Bing Feng. Pembentukan formasi ini membutuhkan bantuan 5 Dewa Langit Peri Bing, Dewa Pedang Bebas dan Mudah, Taois Huang, Master Situ, dan rekan Daois Xuan Yuan. Ling Er dan Mengki, kalian berdua akan menjadi penjaga. Rekan Daois Yun Peng, luka kalian belum sembuh, jadi kalian tidak perlu membantu. Baik. Para dewa menerima perintah itu dan menyetujuinya satu demi satu. Limuran mengangguk diam-diam. Zhao Wuming memang pemimpin 13 dewa kiamat. Meskipun ia belum mencapai kesempurnaan spiritual, semua dewa lainnya mematuhi perintahnya. Ini menunjukkan bahwa semua dewa kiamat lainnya sangat menghormati Zhao Wuming. Dari segi senioritas, di antara 13 dewa kiamat, termasuk Peri Es, Peri Pedang Bebas dan Mudah, Angin Es, dan Bulu Emas, Zhao Wuming adalah yang tertua.
Dalam hal kultivasi, Zhao Wuming bahkan belum memiliki tubuh abadi pada saat itu. Para dewa tetap sangat menghormati Zhao Wuming, mungkin karena kekagumannya atas dedikasinya seumur hidup dalam menyelamatkan istana abadi dari kiamat. Peri Es pernah berkata bahwa di antara 13 dewa kiamat, Zhao Wuming adalah inti yang tak terbantahkan. Tampaknya, 13 dewa itu hanyalah pasir lepas. Hari ini, Zhao Wuming akhirnya muncul kembali di alam abadi, dan para dewa telah berkumpul, hati mereka tampak jelas. 13 dewa kiamat, yang telah tertidur selama bertahun-tahun, pasti akan menimbulkan kekacauan baru di alam abadi. Zhao Wuming berkata kepada Li Muran, rekan Taois Li, butuh waktu untuk menghidupkan kembali rekan Ichewin, dan kau tak perlu ikut campur. Senior Wine Immortal telah berjanji untuk mentraktirmu mencicipi anggur abadi. Sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini. Kau bisa mendapatkan banyak manfaat dari studi anggurmu. Selama kau tidak menyimpang terlalu jauh, roh Zhao akan baik-baik saja. Dewa Anggur tertawa terbahak-bahak. Baiklah, rekan-rekan abadi, kalian punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku akan menangkap rekan abadi Li ini dan membiarkan dia menghargai keahlianku dalam minum anggur. Terima kasih, senior. Li Muran dengan hati-hati mengambil kerangka naga angin es dan hati naga sejati yang seperti batu giok dari Gua Langhuan. Kapak penciptaan, salah satu dari 10 artefak ilahi, juga berada di dalam ruang khusus yang diciptakan dari hati naga sejati. Ketika para dewa melihat kerangka naga angin es, mereka semua menjadi putus asa. Dewa Anggur tertawa, memecah suasana berat, lalu melambaikan lengan bajunya, membawa Li Muran bersamanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang di sini. Sesaat kemudian, Li Muran dan Jiuxian tiba di suatu tempat di lantai 8.000 pagoda Tongtian. Yang mengejutkan Li Muran adalah bahwa vitalitas langit dan bumi di sini sebenarnya adalah energi ungu Hongmeng. Sang Dewa Anggur berkata dengan bangga, ini adalah ruang Hongmeng yang kusegel ketika aku pergi ke alam abadi Hongmeng bertahun-tahun yang lalu. Aku menggunakan Ki Ungu Hongmeng, yang unik di alam abadi Hongmeng, untuk menyeduh sebotol anggur abadi Hongmeng dan menyimpannya di sini. Li Xianyu mampu memahami lapisan kelima dari kilauan Ki Ungu, jadi tentu saja ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan surgawi yang terkandung dalam Ki Ungu Hongmeng. Li Xianyu, cicipilah anggur abadi Hongmengku dan lihat apakah anggur ini mengandung jalan Hongmeng. Sambil berbicara, sang Dewa Anggur mengeluarkan sebotol anggur abadi yang tersegel dari lembah yang dipenuhi kabut ungu. Cahaya ungu samar berkelap-kelip di permukaan toples. Li Muran mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa isinya ternyata 9 lapis cahaya ungu. Sang Dewa Anggur berkata, inilah cahaya ungu yang kupancarkan sendiri. Menggunakan cahaya ungu ini untuk menyegel ramuan abadi Hongmeng tidak hanya akan memastikan Tao yang terkandung di dalamnya tidak hilang, tetapi seiring waktu, kualitas anggur ini akan menjadi semakin murni. Peri anggur mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut mengusapkannya ke toples anggur. 9 lapisan cahaya ungu perlahan menghilang, dan aroma anggur langsung memenuhi udara. Sang Dewa Anggur menggenggam udara 2 kali, dan 2 cangkir cendana merah muncul, mendarat di hadapan kedua dewa tersebut. Semburan anggur abadi, bagaikan mata air yang jernih, mengalir keluar dari kendi anggur dan mendarat di cangkir-cangkir kayu, memenuhinya hingga penuh. Cahaya ungu samar menyinari permukaan anggur abadi, dan lapisan aura ungu purba menyelimuti cangkir-cangkir anggur tersebut. Cangkir-cangkir kayu rosewood ini. Li Muran diam-diam terkejut. Kedua cangkir anggur ini mungkin juga merupakan harta karun abadi bawaan yang luar biasa. Dari segi kualitas, mereka bahkan lebih baik daripada pedang abadi tanpa nama miliknya. Haha, sang Dewa Anggur tertawa bangga dan berkata, ini adalah cangkir anggur yang kubuat dari sepotong kayu cendana merah asli yang tumbuh di alam abadi Hongmeng. Untuk meminum ramuan abadi Hongmeng ini, kau harus menggunakan cangkir ini. Ini sangat sesuai dengan budaya anggurku. Teman Li, tolong. Peri anggur memberi isyarat kepada Li Muran untuk mencicipi anggur. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Li Muran mengambil cangkir kayu di depannya dan meminumnya sekaligus. Begitu anggur itu masuk ke perutnya, Li Muran merasa seolah-olah kembali ke negeri dongeng Hongmeng. Energi ungu Hongmeng yang terkandung dalam secangkir anggur peri seolah-olah ia telah bermeditasi dan berlatih di negeri dongeng Hongmeng selama 100 tahun. Bagaimana mungkin Li Muran mampu menahan energi ungu primordial yang begitu kuat? Ia buru-buru menggunakan seni tanpa nama untuk melarutkan energi ungu primordial tersebut. Namun, di antara minum dan melarutkan, ia tampaknya telah memahami energi ungu primordial selama 100 tahun lagi, dan pemahamannya tentang energi ungu primordial pun meningkat pesat. Senior, anggurmu sungguh luar biasa. Li Muran tak kuasa menahan diri untuk memuji. Ia mengaktifkan sisa energi ungu primordial di dalam tubuhnya, memadatkan manik cahaya ungu seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Sang Dewa Anggur tercengang. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan 6 lapisan halo di permukaan manik cahaya ungu itu. Energi ungu berkilau tingkat ke-6.
Tanya sang abadi mabuk dengan takjub, kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku takkan pernah percaya seorang abadi sejati bisa menampilkan energi ungu berkilau tingkat ke-6. Bahkan bagi para abadi emas, banyak yang kesulitan mencapai tingkat ini. Ini semua berkat anggur abadi senior. Limuran tersenyum tipis dan berkata, saya sudah memahami tingkat kelima dari kilau Ki Ungu bertahun-tahun yang lalu, dan samar-samar bisa merasakan bahwa Ki Ungu Hongmeng mengandung kekuatan yang lebih besar lagi, tetapi saya tidak pernah mampu menampilkan tingkat ke-6 dari kilau Ki Ungu. Hari ini, saya minum anggur abadi Hongmeng senior. Anggur abadi ini ternyata mengandung dao surgawi yang terkandung dalam Ki Ungu Hongmeng. Saya hanya minum 1 cangkir, dan itu lebih baik daripada 100 tahun kultivasi. Hasilnya, itu seperti sebuah pencerahan, dan saya berhasil menampilkan tingkat ke-6 dari kilau Ki Ungu. Haha, luar biasa. Sang Dewa Anggur tertawa penuh kemenangan. Li Xianyu memang telah memahami dao anggurku. Sayang sekali kultivasi Li Xianyu terlalu rendah. Kalau tidak, aku ingin kau mencicipi ribuan guci anggur dao surgawi yang telah kubuat sebelumnya, dan melihat mengapa anggur dao surgawi ini masih kurang. Li Xianyu, dengan pemahamanmu, kau mungkin memiliki peluang besar untuk naik ke tingkat dewa surgawi di masa depan. Jika hari itu tiba, datanglah dan bernostalgialah bersamaku, dan bantu aku meramu 1 guci anggur dao surgawi yang semakin sempurna. Ya, saya akan mengingatnya. Limuran langsung setuju. Namun, mohon maafkan kesombongan saya. Mungkin tidak semudah itu bagimu untuk menyeduh anggur surga, kata Limuran setelah merenung sejenak. Oh, Dewa Anggur kembali terkejut. Jika ada dewa sejati lain yang mengatakan ini, ia pasti akan menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang dewa sejati biasa, yang belum mengenal Dao Agung, mengomentari jalan anggurnya? Namun, Limuran adalah dewa sejati yang luar biasa. Ia tidak hanya mampu memahami jalan anggur Dewa Anggur, tetapi juga memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, karena telah menunjukkan aura ungu tingkat ke-6 pada saat kultivasinya. Lebih lanjut, karena statusnya yang unik dan hubungan dekatnya dengan 13 Dewa Kiamat, Dewa Anggur sangat prihatin dengan komentar Limuran. Ia buru-buru berkata, Teman Li, tolong beritahu kami secara detail. Limuran berkata, saya pernah mendengar senior Wu Ming mengatakan bahwa prinsip seleksi dan penolakan merupakan aspek krusial dari jalan surga. Namun, hampir semua kultivator mempraktikkan teknik yang hanya berfokus pada perolehan mengambil dari energi vital langit dan bumi, dari ramuan, bahkan dari darah dan daging orang lain, mengubah esensi mereka menjadi esensi mereka sendiri, untuk mencapai Dao Agung. Meskipun hal ini memungkinkan seseorang untuk menyerap esensi langit dan bumi, dan setelah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, seseorang bahkan dapat maju ke tahap Dewa Surgawi. Namun, jalan surga bukan hanya tentang mengambil. Sambil menyerap sisa-sisa segala sesuatu, ia juga memelihara pertumbuhannya. Ada cara yang hebat untuk memilih dan melepaskan. Jika seorang kultivator ingin memahami jalan sejati, ia tidak bisa begitu saja mengambil, ia juga harus tahu bagaimana melepas. Sejujurnya, metode kultivasi yang saya praktikkan diciptakan oleh senior Wu Ming, dan metode ini selaras dengan prinsip langit dan bumi. Prinsip seleksi dan penolakan ini memang memungkinkan saya untuk lebih memahami berbagai prinsip langit dan bumi. Saya tidak terlalu berbakat, tetapi alasan saya dapat memahami ajaran Anda tentang anggur dan aura ungu tingkat ke-6 adalah karena saya mempraktikkan metode seleksi dan penolakan. Anggur abadi yang diseduh oleh senior ini mengandung semua dao surgawi yang beragam. Namun, metode penyeduhannya tampaknya mengekstrak esensi dari segala sesuatu di alam semesta dan mengintegrasikannya ke dalam anggur abadi. Metode ini sepenuhnya tentang mengambil, tanpa menyerah. Dengan hanya mengandalkan mengambil, senior ini pasti dapat menyeduh anggur abadi terbaik yang dapat memabukkan para dewa, tetapi menyeduh setoples anggur dao surgawi yang benar-benar mengandung dao agung surga dan bumi mungkin tidak mudah. Diskusi ini pada dasarnya adalah apa yang dikatakan Zhao Wuming. Limuran hanya menambahkan wawasannya sendiri tentang cara membuat pilihan. Ketika Dewa Mabuk mendengarnya, ia tertegun di tempatnya. Seni memilih dan melepaskan, gumam sang Dewa Anggur dalam hati. Ia sungguh tak pernah memikirkan hal ini, dan ia sungguh tak pernah memikirkan bagaimana memanfaatkan seni memilih dan melepaskan saat menyeduh anggur. Tiba-tiba, sang abadi mabuk berteriak beberapa kali, lalu berubah menjadi kera putih berekor 3. Ia menggaruk telinga dan pipinya, tampak bersemangat sekaligus cemas. Benar, benar. Ketika saya menyeduh anggur, saya hanya mencampurkan berbagai harta surgawi dan duniawi ke dalam anggur secara memenangui buta, percaya bahwa selama bahan bakunya cukup baik, saya bisa menyeduh anggur abadi yang terbaik. Tapi jalan surga tidak sesederhana itu. Apapun bahan berharga yang digunakan, bagaimana mungkin semua itu bisa memuat seluruh jalan surga? Tapi apa sebenarnya seni membuat pilihan? Bagaimana kita membuat pilihan saat menyeduh anggur? Gumam kera putih berekor 3 itu dalam hati,
melompat-lompat di sana-sini, sangat bersemangat. Sang Dewa Anggur sepertinya menyadari sesuatu. Ia tertawa beberapa kali, lalu menjatuhkan liontin gioknya dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang dalam sekejap. Hanya suaranya yang masih bergema. Li Xianyu, aku punya beberapa wawasan, jadi aku akan pergi sekarang. Semua anggur abadi di sini, di bawah level 15.000, tersedia untukmu. Kamu boleh menikmati anggur abadi di atas level 15.000 sesukamu, karena kamu belum mencapai potensi penuhmu. Aku khawatir kamu tidak bisa minum banyak. Liontin giok ini berisi deskripsi anggur abadi yang disimpan di setiap level. Temukan saja yang kamu suka, dan jangan ragu. Li Muran tertegun. Ia mengambil liontin giok itu di udara, mengamatinya dengan pikirannya, dan raut wajahnya sedikit berubah. Benar saja, ada lebih dari 10.000 jenis minuman abadi. Gumam Li Muran, anggur abadi senior ini tidak hanya tidak memiliki sedikit pun aura seorang senior, tetapi juga bertindak spontan dan murah hati. Ada begitu banyak minuman abadi, yang masing-masing tak ternilai harganya, namun dia membiarkanku mencicipi dan meminumnya sesuka hati. Di dalam pagoda Tongtian ini, terdapat ribuan lantai yang dipenuhi anggur abadi berkualitas tinggi. Pemiliknya telah menginstruksikan Li Muran untuk menikmatinya dengan bebas. Dalam situasi ini, seorang kultivator yang lebih rakus mungkin akan mengeluarkan banyak wadah anggur dan mengambil setidaknya puluhan toples anggur abadi. Li Muran tidak melakukannya, meskipun ia tahu nilai anggur peri ini dan sangat tergoda. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk tidak mengambilnya. Senior Wine Immortal hanya mengizinkanku menikmati anggur dengan bebas dan tidak mengizinkanku mengambilnya. Li Muran tersenyum tipis dan berkata dalam hati, namun, jika aku bisa minum banyak, aku yakin dia tidak akan marah. Li Muran memutuskan untuk tidak melewatkan kesempatan bagus seperti itu dan harus minum banyak. Namun, dengan begitu banyaknya jenis anggur peri di sini, ada baiknya mempelajari mana yang harus diminum. Jika Li Muran adalah seorang kultivator yang mempraktikkan teknik atribut tunggal tertentu, seperti teknik atribut api, ia dapat secara khusus mencari anggur peri atribut api untuk diminum. Ini akan sangat meningkatkan kultivasi dan kekuatan supernaturalnya, dan bahkan mungkin membuat pemahamannya tentang jalan api menjadi lebih mendalam dan murni. Namun, teknik yang dipraktikkan Li Muran adalah rahasia tanpa nama, sebuah teknik yang hanya melibatkan menghirup dan mengembuskan energi alam di sekitarnya, tanpa atribut khusus apapun. Dengan kata lain, meskipun hampir semua dari lebih dari 10.000 ramuan abadi menawarkan beberapa manfaat bagi Li Muran, tidak satu pun yang secara khusus cocok untuknya. Mungkin satu-satunya hal yang benar-benar cocok untuk Li Muran adalah anggur surga sebagaimana peri anggur menyebutnya, tetapi jenis anggur peri ini belum diseduh dengan sempurna. Selain rahasia tanpa nama, Li Muran juga berlatih satu ki bertransformasi menjadi 3 kemurnian, yang juga merupakan latihan utamanya saat ini. Pikiran Li Muran tergerak, dan ia berpikir dalam hati, mengapa tidak melakukan teknik mengubah satu ki menjadi 3 ki murni, mengubahnya menjadi 3 tubuh murni, dan kemudian masing-masing dari mereka dapat mencicipi anggur abadi yang paling cocok untuk 3 tubuh murni. Setelah Li Muran mendapatkan ide ini, ia segera mencari informasi tentang berbagai anggur abadi pada liontin giok tersebut. Hasilnya, ia dengan cepat menemukan ratusan anggur abadi yang dapat menempa tubuh abadi. Di antara mereka, terdapat puluhan anggur abadi yang dapat menempa tubuh Tao. Semua anggur abadi ini sangat cocok untuk dinikmati oleh tubuh kemurnian giok. Ada juga minuman yang dibuat dengan memadukan berbagai kekuatan magis Tao murni, seperti Tao Taiyi Dauki. Ada juga puluhan jenis anggur abadi, dan semuanya cocok untuk diminum oleh tubuh murni tingkat atas. Adapun anggur abadi yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual Tao, ada juga banyak jenisnya, yang semuanya sangat bermanfaat bagi tubuh Taïking. Li Muran memilih beberapa jenis anggur peri, mencatat posisi masing-masing, dan kemudian segera mengucapkan mantra. 3 lapisan bayangan perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Ketika ketiga lapisan bayangan itu semakin tebal, seperti manusia sungguhan, sosoknya berkelebat dan seluruh tubuhnya terbagi menjadi 3. Pada saat yang sama, 3 Li Muran dengan penampilan yang persis sama muncul. Namun, aura ketiga Li Muran ini berbeda. Mereka adalah tubuh Yu Qing, Sang Qing, dan Taïking. Ketiga tubuh tersebut berpencar dan pergi ke tingkat ruang yang berbeda untuk menemukan anggur abadi yang berbeda. Tubuh 3 murni ini berbeda dari seni membelah. Ketiga murni ini merupakan tubuh asli Li Muran, tetapi masing-masing mewarisi esensi, energi, dan jiwa Li Muran. Jika salah satu dari 3 murni hancur, Li Muran akan terluka parah. Jika 2 hancur, nyawanya terancam. Jika ketiganya hancur, tubuh dan jiwanya akan hancur. Namun, masing-masing dari 3 murni memiliki lebih dari 70% kekuatan tubuh asli Li Muran. Ketika 3 murni digunakan secara bersamaan, kekuatan supernatural Li Muran dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Li Muran awalnya berpikir akan menggunakan tubuh 3 kemurnian di konferensi 10.000 dewa,
tetapi ia tidak menyangka bisa menang tanpa menggunakan kekuatan magis ini. Sekarang ia menggunakan kekuatan magis ini hanya untuk minum beberapa gelas anggur abadi lagi. Ketiga tubuh murni Limuran masing-masing menemukan ramuan abadi mereka sendiri dan menikmatinya dengan saksama. Setiap ramuan anggur abadi mengandung hukum kekuatan yang dahsyat, yang mereka sebut jalan anggur. Bagi Limuran, jalan anggur ini adalah salah satu ramuan terbaik. Ia menelan anggur-anggur abadi ini bagaikan ramuan ajaib dan perlahan-lahan memurnikannya. Soal apakah anggur itu kuat atau ringan, kaya atau encer, hal itu menjadi kurang penting. Namun, toleransi alkoholnya terbatas, jadi ia tidak bisa minum terlalu cepat. Ia hanya bisa menikmatinya perlahan dan mengolahnya perlahan. Begitu ia minum terlalu banyak anggur abadi itu, ia akan merasa pusing dan hampir mabuk. Entah berapa lama, tiba-tiba Limuran mendengar transmisi suara Zhao Wuming, mengatakan bahwa naga angin es telah berhasil dibangkitkan. Limuran segera menyingkirkan jurus-jurusnya, dan tubuh tiga makhluk murni berkumpul, memperlihatkan wujud aslinya kembali. Kemudian ia terbang keluar dari Menara Babel. Formasi 5 Dewa Surgawi mutlak didirikan ribuan mil jauhnya dari menara. Limuran tiba di formasi 5 Dewa Langit mutlak dan melihat seekor naga hijau muda melayang di udara. Kelima dewa, termasuk Dewa Pedang Xiao Yao, merentangkan telapak tangan mereka dan masing-masing menambahkan kekuatan sihir ke naga itu, membentuk lapisan demi lapisan cahaya abadi di tubuh naga itu. Peri Mengki berada di dekat naga itu, memetik senar harpa dengan lembut. Ia pasti menggunakan formasi peredam suara, jadi hanya naga itu yang bisa mendengar musiknya. Tidak lama kemudian, naga itu akhirnya membuka matanya. Naga raksasa itu memandang para dewa di sekitarnya, dan ketika dia melihat Limuran, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di mata naga itu, dan terbang ke sisi Limuran. Limuran terkejut, tetapi ia melihat naga raksasa itu tidak berniat jahat. Sebaliknya, naga itu berputar di sekelilingnya, tampak cukup dekat. Mungkinkah dia berterima kasih padaku karena telah menyelamatkannya? Limuran bingung. Mungkinkah senior Wuming dan yang lainnya sudah memberitahunya bahwa akulah yang membawa tulang dan hati naga sejatinya ke alam abadi? Setelah naga raksasa itu mengitari Limuran 3 kali, tiba-tiba ia berubah wujud dan menjelma menjadi seorang pemuda berwajah tegas. Wajah pemuda itu pucat dan jelas terlihat kurang bersemangat, tetapi masih ada semacam kesombongan di antara alisnya yang memandang rendah dunia. Guru, benarkah itu Anda? Pemuda itu membungkuk kepada Limuran. Limuran terkejut lagi dan buru-buru membalas sapaannya senior, apakah Anda melakukan kesalahan? Pemuda itu tertegun mendengar ini. Pada saat itu, Peri Es membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Pemuda itu tampaknya mengerti apa yang dikatakan Peri Es. Ia sedikit mengernyit dan mengangguk, lalu berkata kepada Limuran, jadi, sahabat abadi Li. Aku salah. Terima kasih atas bantuanmu, kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Terima kasih, senior. Ini tanggung jawabku. Jawab Limuran. Zhao Wuming bertanya dengan cemas, rekan Daois Bing Feng, kau baru saja dibangkitkan, dan tubuh abadi serta wujud nagamu sedang tidak baik. Jangan terlalu banyak menyia-nyiakan esensi sejatimu. Namun, ada beberapa hal yang ingin kami ketahui kebenarannya. Apa sebenarnya yang terjadi di alam asal saat itu? Mengapa reinkarnasi Zhao begitu kacau? Mengapa alam asal runtuh? Mengapa 4 dewa menghilang? Mengapa rekan Daois Bing Feng binasa dan menyembunyikan kapak penciptaan milik rekan Daois Jinyu? Zhao Wuming mengajukan 5 atau 6 pertanyaan sekaligus, dan semua makhluk abadi langsung terdiam, menatap bocah Bing Feng itu dengan tenang dan penuh semangat, menunggu jawabannya. Pemuda angin es melirik ke arah para makhluk abadi di sekitarnya dan mendesah, apakah kalian para makhluk abadi benar-benar ingin tahu jawabannya? Tentu saja, jawab Peri Es dan yang lainnya, Wuming telah bereinkarnasi, dan semua makhluk abadi telah kembali ke posisi mereka. Yang hilang hanyalah 3 makhluk abadi yang pergi ke alam asal. Tentu saja, kami ingin tahu apa yang terjadi di alam asal dan keberadaan 3 makhluk abadi lainnya. Pemuda angin es melirik Zhao Wuming lagi dan berkata, teman Wuming, apakah kau benar-benar ingin aku memberitahumu? Tentu saja, kata Zhao Wuming, tidak ada orang luar di sini. Jika saudara Bing Feng tahu sesuatu, silakan beritahu kami. Pemuda angin es merenung sejenak, lalu mengangguk penuh semangat. Baiklah, kalau begitu aku akan menceritakan semua yang kutahu, tetapi meskipun aku melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mengalaminya langsung, itu mungkin tidak benar. Aku meminta sesama makhluk abadi untuk mencermatinya dengan saksama. Lalu, si bocah angin es pun menceritakan kejadian masa lalunya. Pada saat itu, 4 dewa abadi, Bing Feng, Jinyu, Yin Yang dan Ersian, berkultivasi ke tingkat dewa surgawi dan memasuki alam asal, bersiap menyambut reinkarnasi Zhao Wuming. Awalnya, semuanya damai. Zhao Wuming membubarkan kultivasinya dan memasuki siklus reinkarnasi, mengantisipasi reinkarnasi yang sukses dalam 1000 tahun.
Setelah keempat dewa menunggu selama puluhan tahun di alam asal, suatu hari, Jin Yu tiba-tiba muncul di hadapan ketiga lainnya, terluka parah. Ia menuntut mereka untuk mengerahkan semua kekuatan magis mereka untuk menghancurkan alam asal. Bing Feng dan tiga makhluk abadi lainnya bingung dan hendak bertanya ketika mereka tiba-tiba melihat musuh yang kuat mengejar Jin Yu. Coba tebak siapa musuh kuat yang kita hadapi? Tanya Bing Feng. Tanpa menunggu para dewa lainnya menebak, ia mendesah pelan dan melanjutkan, Zhao Wuming. Ini aku. Zhao Wuming terkejut ini tidak mungkin. Mustahil. Guru tidak akan pernah melakukan itu. Jika rekan Daois Wuming ingin mencelakai kita, dia akan memiliki banyak kesempatan di pengadilan abadi kiamat. Mengapa dia harus melakukannya di alam asal? Para dewa membantah klaim Bing Feng. Limuran juga menggelengkan kepalanya, tidak mempercayai kata-kata Bing Feng. Peri Es berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Jin Yu dan keempat makhluk abadi lainnya terlahir kembali di dunia ini berkat bantuan Wuming dan perlahan-lahan memulihkan kultivasi mereka. Jika Wuming ingin mencelakai keempat makhluk abadi itu, dia akan punya terlalu banyak kesempatan untuk melakukannya. Lagi pula, Wuming sedang dalam proses reinkarnasi saat itu. Zhao Wuming yang kau temui saat itu jelas bukan Wuming sendiri. Bing Feng mengangguk dan berkata, rekan-rekan abadiku benar. Jadi, meskipun kau melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu belum tentu benar. Namun, Zhao Wuming saat itu mampu menunjukkan kekuatan magis rekan Taois Wuming, dan dia jauh lebih unggul dari kita. Sekalipun kita berempat bergabung, kita takkan pernah bisa menandinginya. Ini bahkan lebih aneh lagi. Setelah Peri Es, setelah kami, 13 makhluk abadi kiamat, tiba di dunia baru ini, kami praktis hanya menjadi penonton tanpa pengaruh apapun di dunia ini. Jika Wuming tidak bereinkarnasi ke dunia baru ini saat itu, ia mungkin bisa berinteraksi dengannya, misalnya dengan memanfaatkan kekuatan reinkarnasi. Namun, kekuatan magisnya masih akan berdampak sangat terbatas pada dunia ini. Sementara itu, Jin Yu dan keempat makhluk abadi lainnya telah bereinkarnasi di dunia ini dengan bantuan Wuming dan berkultivasi hingga mencapai tingkat makhluk abadi surgawi. Jika duel terjadi, Wuming tidak akan mampu mengalahkan satupun dari keempat makhluk abadi itu, apalagi keempatnya jika digabungkan. Jadi, saat itu, kami juga yakin bahwa musuh kuat di hadapan kami bukanlah rekan Daois Wuming sendiri. Lanjut Bing Feng. Tapi penampilan, aura, bahkan kemampuan unik dan kekuatan magisnya sama persis dengan rekan Daois Wuming. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Wuming mengerutkan kening. Siapa sebenarnya Zhao Wuming itu? Bing Feng mendesah, dewa ini masih belum mengerti. Saat itu, kita tahu musuh kuat di hadapan kita pasti ada hubungannya dengan Taois Wuming. Taois Jinyu bilang musuh kuat ini pasti memanfaatkan reinkarnasi Taois Wuming untuk merusak reinkarnasinya. Begitu reinkarnasi Taois Wuming muncul di alam asal, dia pasti akan dilahap oleh musuh kuat ini. Saat itu, aku khawatir Taois Wuming sudah tidak ada lagi, hanya musuh yang menakutkan dan kuat, Zhao Wuming. Maka, rekan Daois Jinyu memerintahkan tunggangannya, Qiongqi, untuk menguras seluruh tenaga hidupnya dan melepaskan kekuatan kehancuran. Di saat yang sama, saudara Jinyu juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kapak surgawi. Berkat kerja sama dewa ini dan para dewa Yin Yang, akhirnya kita menghancurkan alam asal. Karena begitu alam asal runtuh, reinkarnasi rekan Daois Wuming akan berubah. Waktu dan tempat kelahiran kembali akan sangat berbeda, sehingga tak terduga. Begitulah adanya. Zhao Wuming mengangguk pelan seperti dugaanku, rekan Daois Jin Yu memerintahkan Qiongqi untuk menghancurkan alam asal demi menyelamatkanku. Bing Feng melanjutkan, setelah alam asal runtuh, kami semua terluka oleh musuh yang kuat itu. Rekan Taois Jinyu memberiku kapak penciptaan, memintaku untuk menghabiskan sisa darah nagaku, melakukan teknik melarikan diri dari langit dan naga angin, dan melarikan diri dengan kapak penciptaan. Ini akan memberiku kesempatan untuk memberitahu sesama makhluk abadi dan juga memungkinkanku untuk mengambil kapak penciptaan dan mencegahnya jatuh ke tangan musuh yang kuat. Kedua dewa Yin Yang dan rekan Taois Jinyu melindungiku, dan akhirnya aku berhasil melarikan diri. Sayangnya, saat melarikan diri, aku diserang oleh musuh yang kuat itu lagi, dan tubuh nagaku kehilangan vitalitasnya, membuatku berada di ambang kematian. Dengan hanya sedikit vitalitas yang tersisa, setelah memanfaatkan kekuatan kapak penciptaan, aku mendapati diriku tiba di alam abadi yang asing dan terpencil. Sadar bahwa aku tak akan mampu bertahan sampai diberitahu dan menunggu penyelamatan sesama makhluk abadi, aku segera membangun fondasi warisan dan mundur ke alam bawah, menyembunyikan kapak penciptaan agar tidak diambil oleh makhluk abadi lainnya setelah kematianku. Aku melakukan ini dengan harapan suatu hari nanti harta warisan itu akan ditemukan oleh sesama makhluk abadi. Setelah melihatnya, mereka akan mengenalinya sebagai warisanku dan, tentu saja, mengikuti petunjuk menuju jasadku dan kapak penciptaan. Karena musuh bebuyutanku adalah Zhao Wuming,
masalah ini akan sulit dijelaskan bahkan dengan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, aku tidak meninggalkan informasi apapun tentang musuhku, agar tidak mengganggu penilaianmu. Limuran mengangguk diam-diam. Jika bukan karena bimbingan Zhao Wuming, bahkan jika ia menemukan situs warisan, akan sulit baginya untuk menemukan kerangka naga sejati dan kapak penciptaan. Namun, ia menemukan warisan Bing Feng sepenuhnya secara kebetulan ketika ia bertemu dengan dua dewa abadi, Wu dan Bai, bukan karena Bing Feng telah membuat pengaturan khusus. Ini bisa dianggap sebagai semacam takdir. Zhao Wuming melanjutkan, selain itu, apa lagi yang diketahui rekan Daois Bing Feng? Apa yang terjadi dengan tiga dewa lainnya? Dan apa yang terjadi dengan musuh yang kuat itu, Zhao Wuming? Bing Feng menggelengkan kepala dan mendesah, akulah yang pertama lolos. Aku tidak tahu apakah ketiga sahabat abadi lainnya masih hidup atau mati. Namun, musuh yang kuat itu terlalu kuat. Rekan Daois Jinyu dan ketiga sahabatnya baru saja memulihkan kultivasi abadi surgawi mereka. Pemahaman mereka tentang kekuatan Dao surgawi di dunia ini belum cukup mendalam. Mereka bukan tandingan musuh yang kuat dalam hal kekuatan. Aku khawatir mereka dalam bahaya besar. Zhao Wuming mengerutkan kening. Apakah ini semua yang diketahui rekan Daois Bing Feng? Itu saja, Bing Feng mengangguk. Zhao Wuming menghela napas, meskipun aku tahu sedikit tentang apa yang terjadi, keberadaan ketiga sahabat abadi lainnya masih belum diketahui. Dan identitas musuh yang kuat itu juga belum jelas. Sang abadi buku, Suanyuan Ruonan, berkata, penampilan dan auranya persis sama dengan milik saudara Wuming. Hal ini tidak sulit bagi seorang kultivator yang mahir dalam ilusi, tetapi keterampilan dan kekuatan magisnya sangat sulit ditiru. Bahkan bagi seorang dewa surgawi seperti Peri Huan, yang telah mencapai pencerahan melalui ilusi, mudah untuk berubah menjadi saudara Wuming. Namun, untuk menampilkan keterampilan dan kekuatan magis saudara Wuming, dan melampaui kekuatan empat dewa, sama sekali mustahil. Saudara Wuming, pernahkah kau mewariskan keterampilanmu kepada kultivator lain? Zhao Wuming menggelengkan kepala dan berkata, teknik yang kupahami masih dalam tahap eksplorasi dan belum diwariskan kepada siapapun. Hingga saat ini, teknik ini hanya diwariskan kepada satu orang, sahabat abadi Li. Namun, semua ini terjadi dalam 1000 tahun terakhir dan tidak ada hubungannya dengan musuh kuat yang muncul di alam asal. Dia tidak berubah menjadi Wuming, juga bukan murid Wuming. Lalu siapa musuh yang kuat ini? Para dewa langsung berpikir keras. Meskipun Bing Feng melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa musuh yang kuat itu adalah Zhao Wuming, para dewa tidak percaya bahwa Zhao Wuming adalah teman abadi tanpa nama di hadapan mereka. Bahkan Bing Feng sendiri mengatakan bahwa apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri mungkin tidak benar. Mereka lebih suka menyangkal apa yang mereka lihat dan dengar daripada ragu untuk mempercayai Zhao Wuming, yang menunjukkan status dan prestise Zhao Wuming di mata 13 dewa kiamat. Jika dia adalah dewa lain, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Zhao Wuming merenung sejenak dan berkata, sepertinya sekarang kita tidak punya pilihan selain mencari petunjuk dari sumber lain. Untungnya, kita punya lebih dari sekadar rekan Daois Bing Feng. Belum lama ini, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa darah suci Ibel surgawi yang muncul di alam abadi suri beberapa tahun yang lalu ternyata mengandung aura dewa Yin dan Yang. Benarkah ini? Para dewa terkejut, dan Zhao Wuming menceritakan secara rinci petunjuk yang ia dan Limuran temukan. Sang kitab abadi berkata, jadi, Sekte Ibel Surgawi, dan Dewa Yin yang memiliki hubungan yang erat. Entah itu untuk menemukan pot pemurnian abadi atau untuk menemukan Dewa Yin Yang, kita harus menyelidiki Sekte Ibel Surgawi secara menyeluruh. Peri Es berkata, Penatua Abadi Emas Hunyuan yang membawa Li Xianyu dan yang lainnya ke alam abadi Hongmeng untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa tak lain adalah Penatua Agung Sekte Ibel Surgawi. Dia tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Hanya dengan memulai dari orang ini kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Justru karena dia begitu penting, kita tidak bisa memaksa masuk, atau dia akan menghancurkan kita semua, dan kita akan kehilangan semua petunjuk. Alam abadi suri telah menetapkan batasan jalan. Jika kita memaksa masuk, kita akan langsung ditemukan oleh Yang Mulia Abadi Suri. Yang Mulia Abadi Suri ini cukup kuat dan tidak mudah dihadapi. Jika dia bisa memberitahu para dewa surgawi lainnya, bukan hanya akan sulit bagi kita untuk berhasil, tetapi identitas kita juga akan terbongkar. Kita akan diburu lagi, dan tidak akan ada kedamaian bagi kita. Li Daoyou dan Wuming juga kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Apa maksud Peri Es? Tanya peri buku. Peri Es menjawab, kenapa kita tidak ikut saja dan terus bermain bersama tetua Jin untuk melihat apa yang sedang direncanakannya. Dia adalah tetua agung Sekte Ibel Surgawi. Jika kita ingin memata-matai sekte ini secara diam-diam, tak ada cara yang lebih mudah selain tetap dekat dengannya. Tapi akhirnya kita berhasil mengirim Li Xianyu dan saudara Wuming keluar dari negeri Dongeng Suri.
Apakah kita akan kembali lagi? Kata Huan Ling sambil mengerutkan kening. Peri es berkata, jangan khawatir. Kita bisa memperkuat klon kita dan meminta mereka melindungi rekan Daois Li. Lagi pula, tubuh asli kita selalu siap. Jika kita merasakan bahaya, kita akan segera mendatangi klon-klon itu. Dengan kekuatan kita para makhluk abadi, bagaimana mungkin kita takut pada seorang dewa emas primordial belaka? Zhao Wuming mengangguk. Menanggapi situasi yang terus berubah dengan konsisten adalah metode yang paling sederhana dan efektif. Konferensi 10.000 dewa berlangsung selama 100 tahun penuh. Selama masa ini, dengan perlindungan Dewa Anggur Senior, kita bisa sering bertemu di sini. Dengan bantuan semua dewa, 100 tahun sudah cukup bagi rekan Daois Li untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat semua orang berdiskusi, Taois Huang tiba-tiba menghela napas berat. Sahabatku Wuming, apa kau masih keras kepala? Kelahiran dan kematian segala sesuatu adalah jalan surga. Bahkan surga sendiri mengalami pasang surut, dan setelah mencapai puncaknya, mereka akan menurun. Inilah jalan surga, pengadilan abadi di akhir zaman dulunya makmur, tetapi kita baru lahir di akhir zaman dan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Karena kita semua telah bereinkarnasi di alam semesta baru ini, mengapa sesama Immortal Wuming begitu terobsesi membangun kembali pengadilan abadi kiamat? Mengapa tidak tinggalkan saja bebanmu dan jadilah makhluk surgawi yang riang di dunia ini, saksikan kebangkitan dan kejadewannya, kelahiran dan kematian segala sesuatu, perubahan hukum alam, dan biarkan pengadilan abadi kiamat menjadi kenangan masa lalu. Zhao Wuming mendesah pelan dan mengangguk kecil. Kita sudah berdebat tentang ini selama bertahun-tahun. Kata-kata rekan Daois Huang memang sejalan dengan jalan surga. Naik dan turun memang bagian dari jalan surga. Mencoba mengubahnya secara artifisial memang bertentangan dengan kehendak surga. Namun, menyelamatkan pengadilan abadi apokaliptik telah menjadi ambisi Zhao sejak kecil. Sekalipun itu bertentangan dengan jalan surga, sekalipun itu menghabiskan seluruh energi hidupku, aku tidak akan ragu. Lebih jauh lagi, pengadilan abadi kiamat lebih dari sekadar rumah tua bagiku, Zhao. Tempat ini juga menyimpan kenangan masa laluku dan leluhurku yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk abadi, orang, dan hal yang pernah kutemui sepanjang hidupku telah bereinkarnasi di pengadilan abadi kiamat, hadir dalam berbagai wujud. Selama pengadilan abadi kiamat tetap utuh, mereka akan terus ada. Namun, jika kita tidak membangun kembali pengadilan abadi kiamat, mereka akan runtuh dan lenyap bersama langit dan bumi, lenyap sepenuhnya ke dalam alam semesta yang luas. Rekan Taois Huang lahir di dunia seribu kecil yang diciptakan oleh Zhao. Ia menyaksikan perubahan dunia seribu kecil, dari kemakmuran hingga kemerosotan, hingga dunia seribu kecil lenyap. Baru setelah itu ia melampaui langit dan bumi dan bertemu Zhao, dan baru setelah itu ia mengenal dunia agung pengadilan abadi akhir dunia. Oleh karena itu, rekan Taois Huang hanya memiliki sedikit ingatan tentang pengadilan abadi akhir dunia, dan tidak memiliki banyak perasaan terhadapnya. Itulah sebabnya ia bersedia menjadi pengamat dan menyaksikan kehancurannya sepenuhnya. Namun Zhao berbeda. Zhao tidak bisa menyaksikan pengadilan abadi akhir dunia runtuh total dan tetap acuh tak acuh. Sesulit apapun, Zhao akan melawan kehendak langit. Mengetahui jalan surga namun menentangnya, Immortal Wuming terlalu gigih. Huang Laodao mendesah, namun, aku tak bisa membujukmu. Seperti kata pepatah, mereka yang berbeda filosofi takkan bisa bekerja sama. Aku diciptakan dan dilahirkan oleh Immortal Wuming, seperti orang tua kandung, dan itulah sebabnya aku berjanji akan membantu Immortal Wuming dengan segenap kekuatanku untuk membangun kembali pengadilan abadi akhir zaman. Karena tubuh roh Immortal Wuming belum terbentuk, aku akan mengubah tubuh kayu abadiku menjadi tubuh kayu roh untuk membantu Immortal Wuming memulihkan kultivasinya sesegera mungkin. Dengan tubuh abadiku, aku akan membalas tubuh abadi Immortal Wuming dan membalas kebaikannya. Tapi mulai sekarang, aku hanya ingin menjadi pengembara yang riang, tak lagi bertanya tentang urusan istana abadi di akhir zaman, tak lagi terlibat dalam pertikaian yang benar dan salah, terbuka dan rahasia. Di antara 13 makhluk abadi di akhir zaman, anggap saja aku berkurang satu. Apakah kamu benar-benar akan pergi, Saudara Huang? Zhao Wuming mengerutkan kening. Taois Huang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, temanku Wuming tahu perasaanku. Aku selalu tidak setuju dengan pembangunan kembali pengadilan abadi kiamat. Aku mengabdi selama ratusan ribu tahun hanya untuk membalas budi. Namun, selama ratusan ribu tahun terakhir, aku selalu ingin melepaskan dan pergi. Hari ini, aku telah memutuskan. Sudah waktunya untuk pergi. Para dewa mencoba membujuknya beberapa kali lagi, tetapi Huang Laodao sudah bulat hatinya, dan para dewa tahu niatnya. Karena mereka tidak bisa memaksanya, mereka tidak lagi mencoba membujuknya. Taois Huang duduk bersila, mata sedikit terpejam, telapak tangan terlipat di depan perut, dan perlahan-lahan melatih kemampuannya. Sebuah bola Huang Yuan perlahan berkumpul di telapak tangannya,
Dan setelah beberapa saat, bola itu membentuk manik Huang Yuan yang tembus cahaya. Taois Huang menyerahkan Huang Yuanzu kepada Zhao Wuming dan berkata, ini adalah Suan Huang kelahiranku, tanpa jejak kotoran. Setelah rekan abadi Wuming mencapai tubuh roh bunga yang sukses, memurnikan Suan Huang ini dapat membantu rekan abadi Wuming memulihkan kultivasi surgawinya sesegera mungkin. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk rekan abadi Wuming. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Zhao Wuming mengambil Huang Yuanzu, Huang Laodao melayang ke pagoda Tongtian. Beberapa saat kemudian, Taois Huang kembali dari pagoda Tongtian, tetapi membawa keluar kendi berisi anggur abadi dan San Feng yang masih mabuk. Setelah berpisah hari ini, aku khawatir kita takkan bertemu lagi. Aku sudah lama berteman dengan kalian semua, para dewa, jadi hari ini aku akan meminjam anggur dari Dewa Anggur untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Taois Huang secara pribadi menuangkan secangkir demi secangkir anggur abadi untuk para dewa, lalu meneguknya sekaligus. Zhao Wuming dan para dewa lainnya juga mengangkat cangkir mereka untuk minum anggur perpisahan. Setelah minum, Taois Huang dengan lembut mengarahkan seberkas cahaya peri ke arah San Feng, dan yang terakhir segera terbangun. Kau punya tubuh seorang alkimia abadi. Tanya Taois Huang kepada San Feng, aku sudah bertahun-tahun memurnikan ramuan, tapi aku belum pernah melihat ramuan yang bisa membuat seseorang abadi. Bagaimana kau bisa menjadi seorang alkimia abadi? San Feng menjelaskan bagaimana ia awalnya adalah seorang tetua abadi emas, dan bagaimana ia menjadi seorang abadi alkimia setelah memasuki tungku alkimia. Taois Huang terkejut mendengarnya dan berkata, kebetulan sekali. Atribut metode kultivasimu cocok denganku. Apakah kau bersedia mengikutiku dan terus berlatih alkimia? Aku telah mempelajari alkimia selama bertahun-tahun dan sedang mencari penerus. San Feng terkejut sekaligus senang. Ia tahu bahwa pendeta Tao tua yang berantakan di hadapannya kemungkinan besar adalah seorang dewa. Bagaimana mungkin ia tidak tergoda oleh kesempatan seperti itu? San Feng memandang Limuran, tetapi melihat Limuran tersenyum tipis dan mengangguk padanya, jelas-jelas menyemangatinya untuk menerima undangan Huang Laodao. Taois Huang melihat San Feng tampak ragu-ragu, jadi dia tertawa dan berkata, masalah takdir memang sangat misterius. Aku sedang mencari penerus saat ini, tapi mungkin aku akan berubah pikiran nanti. Aku hanya akan menghitung sampai 3, lalu aku akan pergi. 1. Taois Huang terbang. 2. Taois Huang sudah berbalik. Junior bersedia. San Feng segera setuju ketika melihat Huang Laodao hendak pergi. Bagus sekali. Taois Huang tersenyum tipis. Ia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Kilatan cahaya kuning muncul dan berubah menjadi bola awan kuning. Bola itu mengangkat San Feng dan melayang di sampingnya. Teman Li, sampai jumpa lagi. San Feng membungkuk pada Limuran, tetapi ada sedikit keraguan di raut wajahnya. Rekan-rekan abadi, jaga diri. Huang Laodao membungkuk kepada para abadi lalu melayang pergi. Sosoknya dengan cepat menghilang di balik awan, hanya menyisakan suara yang menggema lama sekali. Dengan seorang yang abadi dan sebotol anggur, tidak ada tempat di mana seseorang tidak bisa bebas. Zhao Wuming memperhatikan Huang Laodao menghilang di kejauhan, terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan dan berkata, meskipun Taois Huang sejak awal tidak menyetujui pembangunan kembali Istana Abadi Kiamat, ia telah banyak membantu kita. Kita berpisah hari ini, dan aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Yun Peng mengangguk pelan dan berkata, selama bertahun-tahun, berkat ramuan dan obat mujarab Huang Laodao, aku mungkin tak mampu bertahan sampai sekarang, dan aku mungkin tak akan bisa bertemu lagi dengan sahabatku Wuming. Namun, hari ini aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Zhao Wuming mengerutkan kening saat mendengar ini. Apakah Dewa Petir juga akan mengikuti jejak Huang Laodao? Yun Peng menggelengkan kepala dan mendesah, aku berbeda dari Huang Laodao. Aku telah mengikuti sahabat abadi Wuming sepanjang jalan, rela mengerahkan seluruh energiku untuk membangun kembali Istana Abadi. Namun, fondasiku telah hancur, dan luka-lukaku sulit disembuhkan. Aku khawatir aku tidak akan bisa pulih ke tingkat Dewa Surgawi, dan tidak akan bisa berkontribusi banyak untuk sahabat abadi Wuming. Sejak aku terluka, aku telah berpikir berkali-kali untuk meninggalkan warisanku dan kembali bereinkarnasi, tetapi alasan aku bertahan hidup hingga hari ini sepenuhnya adalah untuk bertemu kembali dengan sahabat abadi Wuming. Sekarang setelah aku melihat sahabatku Wuming kembali ke alam abadi, aku akan segera dapat memimpin semua makhluk abadi dan membangun kembali pengadilan abadi akhir zaman. Keinginanku telah terpenuhi. Aku tidak lagi memiliki kekhawatiran di dunia ini. Karena itu, aku merasa sudah waktunya untuk kembali bereinkarnasi. Zhao Wuming mengangguk pelan dan berkata, mari kita doakan Lei Xian membuat tanda reinkarnasi. Dengan begitu, Lei Xian dapat dengan cepat memulihkan ingatan masa lalunya setelah bereinkarnasi dan kurang lebih mewarisi bakat dari kehidupan sebelumnya. Mungkin dalam waktu dekat, Lei Xian akan dapat bersatu kembali dengan kita.
Tidak perlu, kata Yun Peng perlahan, dalam reinkarnasi ini, aku berniat untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu dan kultivasiku, dan menjadi manusia biasa. Di kehidupan sebelumnya, karena bakat alamiku dalam hal guntur surgawi, aku tanpa sengaja dibawa ke dunia kultivasi abadi, dan karena itu, aku kehilangan banyak kesempatan di dunia fana. Karena itu, setelah reinkarnasi, aku tidak ingin terlibat lagi di dunia kultivasi abadi. Pada titik ini, Yun Peng tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada Limuran, Dao Youli, ku dengar kau punya burung roh Thunder Peng. Bisakah kau memanggilnya untuk menemuiku? Ya, Limuran setuju, lalu melambaikan lengan bajunya, dan Xiao Lei terbang keluar dalam seberkas cahaya. Mereka semua adalah guru senior, datanglah dan beri hormat kepada mereka. Perintah Limuran. Xiao Lei segera memberi hormat kepada semua makhluk abadi satu demi satu. Yun Peng menatap Xiao Lei, mengangguk puas, dan memuji bagus sekali, bagus sekali. Kau memang berbakat dalam hal petir surgawi. Nona Xiao Lei, makhluk abadi ini dikenal sebagai dewa petir, dan aku memiliki bakat yang sama denganmu. Maukah kau meninggalkan rekan Daois Li dan berlatih bersamaku? Aku pasti akan membiarkanmu mengembangkan bakatmu sepenuhnya, dan prestasimu di masa depan mungkin tidak kalah dariku. Xiao Lei bahkan tidak berpikir dua kali tentang kesempatan seperti itu dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku hanya ingin tetap di sisiku dan menunggu perintahku. Yun Peng tersenyum dan berkata, tapi, gurumu sudah setuju untuk memberikanmu kepadaku sebagai muridnya. Guru, tolong jangan usir Xiao Lei. Kata Xiao Lei buru-buru, aku tidak peduli dengan kultivasi. Selama aku tetap di sisimu, bahkan jika aku tidak bisa menjadi abadi seumur hidupku, Xiao Lei tidak akan menyesal. Haha, Yun Peng tertawa. Jangan khawatir, Nona Lei. Dewa abadi ini hanya bercanda. Bagus sekali, Nona Lei setia kepada tuannya. Hati ini mengagumkan. Dewa abadi ini akan segera bereinkarnasi dan menjadi manusia biasa, tetapi aku tidak punya siapapun untuk mewarisi sihir guntur surgawiku. Aku harap Nona Lei dapat mewarisi sihir abadi ini dan membantu sesama Taois Li, sesama dewa abadi Wuming, dan yang lainnya membangun kembali pengadilan abadi kiamat di masa depan, dan melakukan bagianmu untukku. Sambil berbicara, Yun Peng mengeluarkan sebuah kotak giok dari tangannya. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa kotak giok itu terbuat dari guntur emas halus yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kultivator tanpa kekuatan guntur surgawi mungkin tidak akan mampu membuka kotak giok ini. Yun Peng menyerahkan kotak giok itu kepada Xiao Lei dan berkata, ide ini sudah lama ada di pikiranku. Aku bahkan sudah menyiapkan harta warisan. Aku hanya perlu bertemu temanku Wuming sekali saja, lalu aku bisa pergi dengan senyum di wajahku. Teman-teman abadi, silakan minum lagi. Setelah perpisahan ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Yun Peng mengambil segelas anggur abadi dan meminumnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, sosoknya semakin meredup, dan akhirnya berubah menjadi beberapa guntur kemasan, menyatu dengan langit dan bumi, lalu lenyap sepenuhnya. Kembalinya Wuming, berkumpulnya semua dewa, dan kebangkitan Bing Feng awalnya merupakan peristiwa bahagia, tetapi kepergian Huang Laodao dan Yun Peng yang silih berganti, yang satu pergi dan yang lainnya meninggal, membuat semua dewa bersedih. Zhao Wuming menghela napas, semua hal baik pasti akan berakhir. Kita, 13 dewa abadi kiamat, telah menanggung banyak kesulitan, mulai dari menyegel pengadilan abadi kiamat hingga tiba di dunia baru ini, bereinkarnasi dan berkultivasi, serta bersatu kembali dalam siklus reinkarnasi. Namun, pasti akan ada hari perpisahan. Meskipun Huang Laodao dan Lei Xian telah pergi, rencana untuk membangun kembali pengadilan abadi kiamat harus tetap berlanjut. Selanjutnya, kita akan kembali ke alam abadi suri untuk memata-matai situasi di dalam sekte Tianmo dan melihat apakah kita dapat menemukan petunjuk tentang Dewa Yin dan Yang. Dewa Pedang Xiao Yao mengangguk pelan. Feng Xianzi telah dibawa pergi oleh Taois Huang sebagai muridnya. Bagaimana kalau aku membuat klon roh pedang untuk membantu Dewa Li berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa? Di saat yang sama, aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu dewa serangga mana di alam abadi suri yang mengendalikan klonku. Mereka harus dibasmi agar beritanya tidak bocor. Baiklah, Zhao Wuming setuju. Dengan bantuan klon Dewa Pedang Xiao Yao, keselamatan rekan Daois Li akan semakin terjamin. Peri Es berkata, Dewa abadi ini dan Ling Er juga akan merapal mantra untuk memberkati kekuatan klon agar klon dapat melindungi Li Xianyu. Zhao Wuming berkata kepada Suxian, rekan Daois Xuan Yuan, mohon ucapkan mantra untuk membantu rekan Daois Li menyegel penghalang di dalam tubuhnya. Namun, jangan hancurkan cegah saja agar tidak aktif. Ini akan mencegah timbulnya kecurigaan tetua jin. Mengenai darah ibel surgawi, aku di sini bersamamu, jadi tidak perlu khawatir. Ya, sang dewa buku setuju, dan bertanya kepada Limuran tentang larangan tersebut.
Larangan ini telah diberlakukan kepada Limuran setelah ia mengonsumsi 3 buah abadi yang diberikan oleh Tetua Jin. Metodenya cukup canggih, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihapus di hadapan seorang dewa buku setingkat Dewa Surgawi. Peri buku membantu Limuran memasang segel. Segel ini biasanya tidak terlihat, tetapi selama ada sedikit perubahan pada batasannya, segel akan aktif secara otomatis dan batasan akan tertutup sepenuhnya, sehingga batasan tersebut tidak akan memengaruhi keselamatan Limuran. 10 hari kemudian, setelah para dewa mempersiapkan segalanya, Peri Huan berubah menjadi Dewa Anggur dan mengantar Limuran, klon Peri Es Han Yuan, klon Huan Ling Er, dan klon roh pedang Dewa Pedang Xiao Yao kembali ke alam abadi Hongmeng. Untuk menghindari masalah, Peri Huan mengirim Limuran dan yang lainnya ke alam abadi Hongmeng, tetapi ia sendiri tidak masuk. Saat Limuran dan yang lainnya kembali ke gua, mereka melihat kilatan cahaya di pintu masuk, dan Penatua Jin muncul dari langit. Jelas bahwa Penatua Jin telah merencanakan suatu metode sebelumnya, dan ia akan segera mendeteksinya begitu Limuran dan yang lainnya kembali. Limuran membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Senior, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja akan pamit dan meninggalkan konferensi 10.000 dewa." Apa? Wajah Tetua Jin tiba-tiba menjadi gelap. Dengan melakukan ini, Li Xianyu dan yang lainnya, bukankah mereka melanggar perjanjian awal kita? Zaman sudah berbeda sekarang, kata Limuran dengan tenang, aku beruntung diakui oleh Dewa Surgawi dan berkesempatan menjadi muridnya. Tentu saja, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dibandingkan dengan itu, manfaat yang kau tawarkan terasa tidak berarti. Seperti kata pepatah, air mengalir ke tempat yang rendah, dan orang-orang berusaha mencapai tempat yang tinggi. Maafkan aku karena berubah pikiran. Kali ini, aku kembali, bukan hanya untuk berkemas, tetapi juga untuk berpamitan denganmu. Apakah kau sudah berjanji kepada Dewa Abadi itu bahwa kau akan menjadi muridnya? Tanya Penatua Jin dengan suara berat. Bukan begitu, kata Limuran, aku hanya bilang aku butuh 3 hari untuk memikirkannya. Sahabat Abadi Li, ingkar janjimu. Apa kau tidak takut aku akan berbuat jahat padamu? Mata Tetua Jin berkilat marah, dan niatnya untuk mengancam pun terungkap sepenuhnya. Limuran tersenyum tipis, senior tidak akan melakukan itu. Ini alam abadi Hongmeng, bukan istana abadi Suri. Senior, meskipun Anda memiliki kekuatan magis yang hebat, Anda tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Jika senior yang mulia abadi itu tahu bahwa kita dalam masalah, dia akan dengan mudah menebak bahwa Penatua Jin lah yang marah dan membasmi kita. Dia mungkin tidak peduli, tetapi dia mungkin juga murka dan membalas dendam dengan Penatua Jin. Senior yang mulia abadi itu bertindak impulsif. Jika itu terjadi, saya khawatir Penatua Jin akan berada dalam bahaya besar. Penatua Jin tidak akan mengambil risiko dan secara terbuka menyinggung seorang yang mulia abadi surgawi. Kemarahan terpancar di mata Penatua Jin, tetapi kemudian senyum mengembang di wajahnya. Ia berkata, aku senang untukmu, Li Xianyu, karena mendapatkan kesempatan ini. Namun, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa Yang Mulia Dewa Surgawi memiliki banyak guru di bawah bimbingannya? Yang Mulia hanya menerimamu sebagai murid, bukan sebagai pewaris warisannya. Manfaat yang kau terima, selain dari penyokong nominal, sebenarnya sangat terbatas. Beberapa murid Yang Mulia Dewa Surgawi bahkan dipaksa untuk mengikuti perintah Yang Mulia dan mempraktikkan teknik barunya, menjadi subjek uji cobanya. Para kultivator ini seringkali akhirnya menunda kultivasi mereka sendiri. Senior, apa yang kau katakan benar sekali. Klon roh pedang Xiao Yao Sword Immortal mengambil kesempatan untuk menyetujui. Ia mengangguk berulang kali dan berkata, kata-kata senior ini benar-benar menyentuh lubuk hatiku. Li Xianyu, aku juga telah menasihatimu seperti ini. Kau harus berpikir 2 kali. Penatua Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapakah rekan abadi ini? Di mana Peri San Feng? Mengapa dia tidak menunggu bersama rekan abadi Li? Limuran memperkenalkan Peri San Feng telah setuju untuk tinggal bersama Tianxian sebagai anak dan ini rekan Daois Jianling. Dia juga disukai oleh senior Tianxian, tetapi dia menolak kebaikan senior Tianxian dan berencana untuk menghadiri konferensi 10.000 dewa menggantikanku. Rekan pedang roh abadi, kau sungguh bijaksana. Puji Penatua Jin. Tinggal di bawah sekte surgawi abadi belum tentu baik. Rekan Li abadi, jika kau terus melayaniku, aku akan memberimu beberapa keuntungan, memastikan kau tidak akan pernah menderita kerugian. Oh, wajah Limuran sedikit berubah, dan ia tampak bersemangat. Ia bertanya, aku ingin tahu apa yang akan dibawa oleh Penatua Jin. Tetua Jin menyampaikan pesan kepada Limuran, aku akan mengajarimu metode pemurnian darah suci Ibel Surgawi. Setelah memurnikannya, kau tak perlu lagi mengkhawatirkan darah Ibel Surgawi di tubuhmu. Kultivasimu juga akan meningkat pesat, membantumu segera mencapai alam abadi agung, dan bahkan mungkin mencapai alam abadi emas Tai. Soal statusmu, jangan khawatir.
Setelah kembali ke Istana Abadi Suri, aku akan menjadikanmu utusan suci kultus Ibel Surgawi, yang statusnya hanya di bawahku, dan setara dengan para tetua abadi emas lainnya. Mendengar ini, Li Muran langsung menjawab, Senior, apa kau serius? Sebelumnya, kau telah menggunakan darah Ibel Surgawi untuk menahanku. Jika kau mengajariku cara memurnikannya, apa kau tidak takut aku akan lepas dari kendalimu? Penatua Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata, setelah kau memurnikan darah suci Ibel Surgawi, rekan abadi Li akan menjadi salah satu dari kami. Saat itu, kau dan aku akan memiliki tujuan yang sama dan menjadi asistenku yang cakap. Mengapa aku perlu menyiapkan sarana penahanan lebih lanjut? Li Muran tampak sangat gembira dan bersemangat, tetapi ia mengumpat dalam hati. Tetua Jin telah menggunakan 3 buah abadi untuk menciptakan batasan canggih lain di tubuhnya, dan ia pikir ia tidak menyadarinya. Ketika Tetua Jin mengatakan ini, ekspresinya tetap tidak berubah, dan ia sepenuhnya yakin bahwa ia punya rencana cadangan. Namun, ia tidak menyangka bahwa Li Muran sudah mengerti segalanya dan hanya berpura-pura di hadapannya. Hal ini tidak mengherankan. Beberapa dewa abadi di sekitar Li Muran, baik Zhao Wuming, Peri Es, Roh Pedang, Del, semuanya adalah dewa abadi atau klon dewa abadi. Tidak sulit bagi mereka untuk bermain melawan Penatua Jin, yang memiliki tingkat kultivasi dewa emas Hunyuan. Li Muran berpura-pura merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya bisa menyetujui usulan Tetua Jin, tapi saya punya satu permintaan lagi. Apa permintaanmu? Katakan saja pada kami, Tuan Li. Penatua Jin gembira melihat perubahan sikap Li Muran. Li Muran berkata, Senior, tolong beritahu saya identitas tetua abadi serangga yang menguasai teknik transformasi 1 Ki menjadi 3 murni. Saya selalu menyimpan ini di hati saya, dan saya akan merasa tidak enak jika tidak bisa membalas kebaikan Anda. Penatua Jin tersenyum dan berkata, jadi begitu. Ini mudah. Aku berjanji, selama Li Xianyu berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa dan melaju ke perempat final, aku akan segera memberitahu Li Xianyu tentang identitas penatua abadi serangga. Li Muran setuju, baiklah. Kalau begitu aku akan menyetujui tawaran Tetua Jin. Aku akan menolak tawaran senior Tianxian dan tetap berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Rekan Roh Pedang, komandan tak tergantikan. Aku terpaksa merepotkanmu dengan menjadi anggota tim kami dan bertarung menggantikan Peri San Feng. Roh Pedang itu setuju, lalu tersenyum tipis. Teman Li, akhirnya kau mendengarkan nasihatku. Alam Dewa Surgawi sedalam lautan. Jika kita masuk, kita akan seperti pasir di lautan, yang segera terkubur oleh ombak. Lebih baik mengandalkan kekuatanmu sendiri dan membuat nama untuk dirimu sendiri. Penatua Jin sangat gembira dan meminta pendapat Peri Es dan Huan Ling Er. Kedua peri itu berkata bahwa mereka menghormati keputusan Li Muran dan akan tetap tinggal untuk terus berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Penatua Jin menghela napas lega. Ia tertawa terbahak-bahak beberapa kali dan berkata, bagus sekali. Dengan bantuan 4 rekan abadi, mencapai perempat final konferensi 10.000 dewa seharusnya bukan masalah. 4 rekan abadi, istirahatlah yang cukup. Babak pertama kompetisi sudah berlangsung lebih dari sebulan, dan dalam beberapa hari, babak kedua juga akan dimulai. Penatua Jin berbasa-basi dengan para dewa lainnya. Sebelum pergi, beliau menekankan, untuk mencegah orang luar mengganggu kultivasi keempat Taois yang tenang, saya telah menginstruksikan rekan abadi Kunling untuk tetap di sini dan tidak mengizinkan orang luar mendekat. Li Muran dan yang lainnya tahu betul bahwa Kunling abadi emas mengawasi mereka atas nama memegang kendali, tetapi sebenarnya dia memantau mereka agar mereka tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi, mereka tetap berpura-pura tidak tahu, mengungkapkan rasa terima kasih, dan mengantar Tetua Jin keluar dari gua. Setelah Tetua Jin pergi, Li Muran memuji Roh Pedang, rencana senior Xiao Yao sungguh brilian. Taktik maju mundur ini memang telah meyakinkan Tetua Jin untuk menawarkan syarat bagi kami untuk tetap tinggal, dan beliau tidak akan meragukan niat kami untuk kembali. Dengan begitu, wajar saja jika kami tetap di sisinya, dan bahkan bergabung dengan Sekte Ibel Surgawi, sehingga memudahkan pengumpulan informasi. Mengenai identitas tetua abadi serangga itu, kami akan segera mengetahuinya. Roh Pedang itu mendengus dan berkata, aku sudah berkecimpung di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun dan sudah sering bertemu orang seperti ini. Aku sudah tahu cara menghadapi mereka. Orang ini memang bukan masalah untuk saat ini, tapi rencananya patut diselidiki. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, putaran kedua konferensi 10.000 dewa dimulai, dan Li Muran beserta 4 dewa lainnya berkumpul di dekat ruang uji untuk menyaksikan. Duan Muziu bertanya kepada Li Muran tentang kesempatan apa yang telah ia dapatkan sejak meninggalkan alam abadi Hongmeng. Li Muran tersenyum dan hanya menjelaskan bahwa seorang dewa surgawi senior telah mentraktirnya anggur abadi. Li Muran enggan menjelaskan lebih lanjut, dan Duan Muziu serta yang lainnya tidak berani bertanya.
Para dewa lainnya juga memberi selamat kepada Limuran dengan hormat. Bahkan beberapa tetua di tahap awal alam abadi emas pun bersikap sangat sopan kepadanya. Meskipun tingkat kultivasi Limuran tidak berubah, ia telah dikagumi oleh para dewa surgawi senior. Status dan posisinya sangat luar biasa. Sekarang, ia bisa dibilang setara dengan para tetua abadi emas biasa. Menyaksikan pemandangan ini, Duan Muzius sangat tersentuh. Sebelum kompetisi seleksi konvensi 10.000 dewa, ia adalah seorang tuan muda ternama dari keluarga bangsawan, sementara Limuran hanyalah seorang dewa sejati tahap awal yang belum dikenal. Status mereka tak tertandingi. Bahkan saat pendaftaran, para penjaga abadi berbaju zirah emas yang bertugas pendaftaran memperlakukan mereka secara berbeda. Namun, di konvensi 10.000 dewa, statusnya sebagai anak bangsawan menjadi tidak berarti segalanya bergantung pada kekuatan. Limuran, dengan pemahamannya yang luar biasa, setelah menampilkan tingkat kelima Kilau Ki Ungu, langsung menarik perhatian para makhluk surgawi. Baik dari segi ketenaran maupun kekuatan, ia jelas melampauinya. Tak lama kemudian, babak kedua kompetisi dimulai. Di babak pertama, banyak kultivator kuat, menghadapi lawan yang lebih lemah, menahan diri dan tidak menunjukkan potensi penuh mereka. Dari semua kontestan babak pertama, aura ungu tingkat kelima Limuran tak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Memiliki pemimpin yang sangat kuat dalam sebuah tim hampir menjamin kemenangan. Jika salah satu dari 3 anggota lainnya dapat memenangkan kompetisi, mereka pada dasarnya dijamin menang, baik secara langsung maupun dalam pertarungan memperebutkan pemimpin. Hasilnya, tim Wuming yang sebelumnya dianggap kurang diunggulkan kini menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan, bersama dengan tim Jiuxiao. Layaknya babak pertama, pertandingan terus berlanjut silih berganti. Tim No-Name dijadwalkan lebih awal di babak kedua, dan setelah setengah hari, giliran tim No-Name untuk bertanding. Limuran dan keempat dewa abadi lainnya datang ke pintu masuk ruang uji dan menyerahkan token identitas mereka serta slip giok kepada tetua abadi emas yang memimpin kompetisi. Ya, telah terjadi pergantian personel, yang diizinkan oleh peraturan kompetisi. Tetua abadi emas mengembalikan token tersebut kepada Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya. Sesaat kemudian, keempat makhluk abadi dari lawan mereka, tim Feng Ling, juga tiba dan menyerahkan token identitas mereka. Limuran mengamati lawan-lawannya. Ada 3 biksu Taixian dan 1 Sangxian. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Hanya ada 1 Taixian yang mengenakan jubah. Wajah dan identitasnya tidak diketahui. Ia tampak seperti anggota tim yang baru saja diganti. Tetua abadi emas melirik token keempat dewa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia berkata kepada biksu berjubah, jika kalian benar-benar ingin mewakili tim Feng Ling dalam kompetisi ini, menurut aturan konferensi 10.000 dewa, kalian tidak boleh bertanding atas nama tim lain di babak ini. Biksu berjubah itu mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, kalian bisa mulai kompetisinya. Seru tetua Jinxian, lalu mengatur agar Limuran dan yang lainnya mengundi untuk kompetisi tersebut. Limuran adalah yang terakhir bertarung, dan lawannya adalah biksu berjubah. Peri es dan roh pedang bergegas ke medan perang. Serangan tunggal roh pedang menghancurkan pertahanan lawan mereka, memaksa mereka untuk segera menyerah. Takut tubuh abadi mereka akan hancur dalam serangan berikutnya. Klon Peri Es dan Huan Ling Er, yang diperkuat oleh tubuh asli mereka, juga mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, masing-masing dengan mudah mengalahkan lawan mereka tanpa menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Limuran belum bermain, tetapi kemenangan sudah diputuskan, yang membuatnya merasa sangat santai. Pada ronde keempat, Limuran membungkuk kepada biksu berjubah dan hendak mengakui kekalahan, tetapi biksu berjubah itu tiba-tiba melepaskan jubahnya, memperlihatkan seorang pemuda dengan ekspresi tegas. Itu dia. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari para dewa yang menyaksikan pertempuran itu. Bukankah dia Ye Liang Chen, pemimpin 18 Dewa Kunlun dan kapten tim Xuan Xiao yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi seleksi alam abadi Jiuxiao? Kudengar orang ini dikenal sebagai dewa sejati nomor 1 di dunia. Kenapa dia rela melepaskan jabatannya sebagai kapten tim Xuan Xiao demi membantu tim Feng Ling dan menjadi anggota biasa? Hati Limuran bergetar, dan kata-kata diskusi para dewa pun sampai ke telinganya. Setelah mengetahui identitas lawannya, ia pun cukup terkejut. Pemuda itu mengangkat bibirnya dan berkata, mulai hari ini hingga akhir konferensi 10.000 dewa, aku akan menjadi lawan Li Xianyu. Tidak peduli tim manapun lawan Li Xianyu, aku akan bergabung dengan tim itu dan bertarung melawan Li Xianyu sampai aku benar-benar bertarung dengan Li Xianyu dan menghancurkannya. Kecuali, Li Xianyu mengundurkan diri dari konferensi 10.000 dewa, atau aku menemukan kultivator lain yang layak menjadi lawanku. Limuran mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kau dapat bergabung dengan setiap tim yang kuhadapi lain kali, bagaimana kau bisa yakin bahwa kau dapat menghadapiku? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Sekalipun aku hanya menggunakan 1% kekuatanku, aku pasti bisa mengatur pertandingan ini.
Lagi pula, aku yakin para dewa lainnya juga ingin melihat pertarungan puncak yang sesungguhnya, alih-alih pertarungan sepihak yang membosankan di mana yang kuat dan yang lemah jelas-jelas terbagi. Limuran mengangguk dan membungkuk, aku khawatir kau akan kecewa, tapi aku tidak tertarik berkelahi. Aku mengaku kalah. Tidak masalah. Li Abadi akan bergerak cepat atau lambat. Pemuda itu berkata dengan dingin, ingat, Ye Liang Chen lah yang mengalahkanmu. Lain kali, aku akan membuatmu mengaku kalah dengan keyakinan. 1450